Pernah dengar film Kerasakti? Ada tokoh yang bernama Patkai, di mana Patkai ini selalu gagal dalam soal cinta. Loh mas, ini mau cerita Kerasakti? Bukan. Nah, ternyata di dunia yang nyata ada seorang pria yang dimana ia selalu saja gagal dalam urusan cinta. Bahkan ia menginginkan untuk mengakhiri hidup. Sahabat-sahabat dari pria tersebut pun menjulukinya dengan sebutan Patkai. Dari mulai cara yang biasa hingga cara yang ekstrim. Ketika ia mau mengakhiri hidupnya, ini selalu saja muncul cinta baru. Sampai ia ini capek sendiri. Karena apa? Ia sudah memikirkan jika pasti nanti gagal lagi. Hingga pada akhirnya ia pun pasrah. Ia tak lagi percaya dengan wanita. Akan tetapi, justru ketika ia pasrah, ia bertemu dengan seorang janda. Di mana janda tersebut ini bernasib sama dengan pria tersebut. Nah, apa jadinya? Jika mereka ini bertemu bersatu dan menjalin hubungan asmara. Nah, ternyata inilah yang terjadi. Terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya yang belum subscribe. Lekaslah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo, tentunya di channel Yoska Official. Untuk kali ini pastikan semuanya perabsenan beres, dari mulai nama dan nama kota. Kalian sudah siap Yoskai? Yo wis okai. Seperti biasa, nama tempat toko semuanya sudah disamarkan. Toko di sini kita sebut saja namanya Faisal. Nah, semenjak SMP, Faisal sudah ikut dengan neneknya. Karena apa? Bapak ibunya Faisal ini sudah cerai. Dan kedua-duanya ini tidak bisa diikuti. Punya jalan masing-masing, sesuka hati, yang membuat keluarga Faisal ini kacau. Hingga pada akhirnya Faisal ini ikut nenek. Nah, neneknya Faisal ini sehari-harinya ini berkebun. Hasil dari perkebunan yang dikelola neneknya ini untuk Faisal sekolah. Perkebunannya ini ada di belakang rumah. Dikelola sendiri, ditanami sayuran, apa-apa segala macam yang nantinya dibawa ke pasar. Yang membuat Faisal ketika memanggil neneknya ini dengan sebutan emak. Ibarat kata ibu, ya inilah ibuku. Karena ibuku yang asli ini entah tidak pernah menjenguk, tidak pernah datang. Begitu juga dengan ayahnya Faisal, sudah tidak peduli dengan Faisal. Faisal ini sial soal cinta. Ini sudah sering dipanggil Patkai. Tokoh yang ada di film Kerasakti. Nah, pada saat SMA, Faisal ini punya sahabat, tak jauh dari rumah neneknya, kita sebut saja namanya Iwan. Mereka ini bareng sekolahnya. Saat itu, Faisal ini suka dengan teman satu kelasnya. Kita sebut saja namanya Nina. Faisal ini cerita sama si Iwan. Wan, aku suka sama cewek, Wan. Ya, tapi aku takut nanti gagal lagi. Gagal kenapa toh? Udah dicoba aja dulu. Nggak usah bingung-bingung. Kamu utarain aja dulu. Nah, Iwan mengatakan seperti itu. Tapi Faisal ini seperti, nanti gagal lagi. Udah, buktikan. Biar kamu ini nasibnya udah nggak kayak Patkai lagi. Ini mulai dari kelas 1 hingga kelas 3. Sampai udah nggak satu kelas lagi, Faisal belum berani menyatakan cinta pada si Nina. Setelah lulus SMA, Faisal mau mengutarakan cintanya. Faisal pun mengatakan akan melanjutkan di mana. Kayaknya aku nggak ngelanjutin, Sal. Aku nurut sama orang tuaku. Ya maklum, aku kan keluarga sederhana. Ini kalau aku udah keterima kerja apapun, aku mau langsung nembak. Setelah itu tak ajak nikah. Faisal pun ngomong sama neneknya. Boleh nggak, Mak? Nanti kalau Faisal udah kerja, Faisal langsung nikah, Mak. Kamu itu ngomong apa sih? Biar Mak ini ada temennya toh, Mak. Ketika Faisal ini sudah diterima kerja, Faisal ini baru dapat uang berapa langsung nemuin si Nina. Dan yang terjadi, hati Faisal hancur ketika mengetahui jika Nina ini malah mau menikah dengan si Iwan, sahabatnya sendiri. Nah, saat Iwan nganter undangan, Faisal ini maki-maki Iwan.
Kamu kurang ajar ya, kok kamu segininya sama aku? Ternyata kamu yang mau menikahi Nina. Semenjak itu, Faisal tidak lagi ingin bersahabat dengan Iwan. Di sini Faisal benar-benar susah untuk move on. Faisal ini mengenang ketika bareng dengan Nina jalan-jalan, pengorbanan terus-menerus akan tetapi nihil. Setiap Iwan datang justru malah Faisal menghindar. Bahkan Faisal ini sampai pernah minum racun. Yang dimana sebenarnya itu racun agar kebun neneknya ini tidak terserang hama, tidak terserang tikus. Ini sempat diminum Faisal. Neneknya ini marah-marah, lah kok kamu kayak gini gimana? Faisal hanya melihat neneknya dan mulutnya ini berbusa. Sampai dibawa ke rumah sakit. Iwan datang minta maaf. Ini gak terus-menerus seperti itu. Dan ini gak bisa lupa karena deket jaraknya. Nah, ada sepupunya yang sudah duluan di kota. Kita sebut saja namanya Toto. Saat Toto pulang, melihat kondisi Faisal yang parah, berkali-kali ia ini mau mengakhiri hidup, Toto mengatakan, kalau kamu masih tetap di sini, Mas, ya susah. Yo, maaf ya, Mas. Yo, memang aku lebih muda dari kamu. Yo, aku cuma mau ngasih saran, bukan menggurui. Yang namanya sakit hati, ya obatnya hati. Cari lagi. Kamu itu nggak usah guruin aku. Loh, bukan gitu, Mas. Jadi gini, percuma juga kalau sampean tetap saja di sini. Pergilah ke kota. Banyak di sana pilihan. Iya bener juga ya, Tok. Ya kerja apa dulu lah. Yang penting ada kerjaan. Kalau di sini kan nggak enak. Ikut emak terus. Mending sampean ngomong sama Mae. Kalau Mae bolehin, ya udah pergi aja ke kota. Nanti masalah tempat tinggal sementara ngekos di tempatku. Beres. Singkat cerita berjalannya waktu hingga pada akhirnya Faisal memutuskan daripada sakit hati terus-menerus, ya udah aku ke kota. Pada saat ke kota ini langsung dijemput Toto, tinggal bersama Toto. Akan tetapi ya inilah cinta yang dialami oleh Faisal, penderitaannya tak pernah berakhir. Faisal berusaha untuk melupakan Nina, akan tetapi tanpa disengaja justru malah ketemu sahabatnya Nina. Ya kan, nggak sengaja lagi nongkrong dengan Toto ketemu sahabatnya Nina. Faisal kamu di sini? Lah iya. Sekarang ini ya, Iwan sahabat kamu udah nikah sama si Nina sahabatku. Kayaknya hubungannya bener-bener erat ya. Kemarin aku sempat pulang loh dan aku lihat mereka ini bener-bener mesra. Oh, Mbak. Sini aku lagi berusaha untuk melupakan. Kok kompornya dicos meneh, kok kompornya disumut meneh. Menyala bangku. Waduh. Faisal kamu kenapa? Nggak apa-apa, udah. Ya. Mereka hubungannya baik kok. Bagus, Romeo and Juliet. Ya, kapan kamu nyusul Iwan? Ya, sebentar lagi aku mau nyusul. Aku tanya beneran loh, ya aku beneran. Aku mau nyusul. Kamu mau ikut gak? Ikut gimana maksudnya? Iya ikut. Ikut ke akhirat. Wah. Akhirnya setelah sampai di kosan lagi-lagi, ya Faisal kacau. Faisal ini bawa uang dari kampung, ini bawa uang. Nah di kampung ini kan ia sempat udah kerja. Ada uang tabungan juga segala macam. Ini dihabiskan untuk mabuk-mabukan setiap hari. Sedangkan Toto ini sampai bingung lihatnya. Sampai kapan Mas kamu mau kayak gini terus? Masa iya hidup di kota hanya untuk mabuk-mabukan? Udah diem aja kamu. Berkali-kali ia ini pengen gantung diri lah di kosan lah apa segala macam. Toto langsung menghentikan. Mas, jangan gila Mas. Bu, apalah kerja? Aku aja kerja Mas. Apa aja lo? Tolong Mas. Nanti, kalau di sini kamu bikin ulah atau apa, aku yang kena Mas. Jangan gila kamu Mas. Mending kamu ini ngelamar kerja. Ini lagi ada pembukaan ojek online. Kalau sampean ini mau, siapa tahu di situ nemu jodoh. Ketika Toto sudah memberikan arahan, Faisal ini malah ragu. Nanti aku malah ketemu orang-orang, terus yang ada nanti kayak gini lagi. Males aku.
sahabatnya si Toto, ada teman kosan juga, tapi beda kerjaan gitu. Ini kita sebut saja namanya Hendrik. Hendrik ini main ke kamarnya si Toto. Nah, adanya ini kan Faisal. Mas Faisal, Totonya ada nggak mas? Toto berangkat hari ini, kerja nggak tahu kerjanya yang apa, aku nggak ngerti. Kenapa mas? Kok mas kayaknya banyak beban atau apa? Bingung aku, setelah di kota tak pikir aku ini bisa lepas dari belenggu-belenggu yang kayak gini. Selalu kalah dalam bercinta. Cinta kalau kalah, ya harus berani lagi. Siapa tahu ketemu obatnya. Sakit dicinta, ya obatnya cinta mas. Udah bener-bener Toto. Gini aja mas, coba mas ya lamar-lamar. Gak usah yang memang di situ banyak orang dulu. Kerjaan-kerjaan yang memang tidak berhubungan dengan banyak orang. Lah apa? Kerjaannya nggak banyak orang. Ini nggak jauh dari sini ada lowongan mas. Itu percetakan itu kan banyak mas. Siapa tahu mas, dengan begitu galaunya ini hilang. Karena banyak kegiatan. Hingga pada akhirnya Faisal justru mengikuti arahan si Hendrik. Faisal ini mendaftarkan diri kerja di percetakan. Langsung diterima karena memang lagi butuh karyawan. Kerja nih, kerja dapat uang, disimpan. Totok juga seneng liatnya. Wah, kamu udah kerja mas? Ya siapa tahu mas, nanti ketemu jalannya mas. Yang penting ini temanya ngelupain dulu siapa itu kekasih sampean yang di kampung. Iya. Nah, ada perempuan yang mau cetak banner. Kita sebut saja namanya Dewi. Mas, aku mau cetak ini. Dewi seumuran Faisal. Dewi ini punya warung. Dia mau bikin banner untuk warungnya. Faisal awalnya cuek. Akan tapi Dewi ini pinter merayu. Loh mas, ganteng-ganteng kok. Kayaknya galau. Iya mbak. Apa mbak? Warung ya mbak ini, buat nama warung ya? Iya. Ya nanti saya bilang sama yang ngedesain ya mbak. Kalau saya ini bagian percetakan cuma lagi pada istirahat. Iya mas jangan ketus kayak gitu dong. Oh ya mas, makan di warung saya. Lagi promo loh mas, ajak teman-temannya. Ya nanti mbak lah gampang. Pesanan dari mbaknya ini sudah jadi. Mbak Dewi ini telepon sama bosnya. Mas bisa nggak nanti tak tambahin ongkos kirim, tapi dianterin ke warungku soalnya warungku lagi rame mas. Akhirnya bosnya Faisal mengatakan kepada Faisal, Sal, anterin aja bannernya. Nanti kamu dapat upah. Udah ambil aja buat kamu. Faisal di sini langsung mengiyakan. Pada saat itu di sana ternyata lagi rame. Sesibuknya Dewi ini masih sempat ngomong sama Faisal. Mas, ternyata kamu mau juga yang nganterin ya. Mas, bantuin aku dong, mas. Nanti tak kasih tips loh. Nah, akhirnya Faisal mau. Masang banner lah, apa. Sampai pada akhirnya, Faisal ini ditawari makan lah, apa segala macem. Aku padahal udah gak pengen lagi ketemu perempuan. Tapi kok ini baik yo. Nah, Faisal akhirnya sering datang ke situ, makan ke situ. Dewi ini juga nyambut dengan baik. Singkat cerita, Faisal pengen langsung nembak, nggak pengen dengan cara yang dulu-dulu lagi, perhatian yang terlalu panjang. Pada saat Faisal sudah yakin nih, aku harus mengutarakan cintaku nih, jangan sampai kayak dulu-dulu lagi. Malam minggu datang ke situ, ini ngomong sama Dewi, mau nggak kamu jadi pacarku? Ternyata Dewi ini sudah tunangan. Aku sudah tunangan kok mas, dan sebentar lagi cowokku datang ke sini. Tak lama kemudian ternyata emang bener adanya. Cowoknya datang dan di sini jengkelnya lagi nih ya, yang membuat Faisal ini lebih kesel. Cowoknya datang dengan sahabatnya dan sahabatnya ini ya si Hendrik. Mas, udah mas tak anterin yo. Aku mau langsung. Loh, kok Mas Faisal di sini? Ngapain kamu mas? Gak apa-apa. Mau bonceng sekarang dong mas. Aku mau pulang. Ternyata tunangannya si Dewi ini sahabatnya Hendrik. Kalah lagi. Sampainya di kosan, Hendrik kan bingung, mas kenapa mas, kok kamu kayak gitu, bla bla bla. Akhirnya Faisal cerita, aku kalah lagi nih. Aku memakai arahan kamu, tapi aku sakit hati lagi. Pada saat Toto nggak pulang, ini tiba-tiba terjadi konsleting listrik di kosan itu. Wah! Nah, Hendrik ini langsung menuju ke kamar kosannya si Toto. Entah apa yang dilakukan oleh Faisal. Faisal sampai kesetrum pingsan.
Semua kaget. Tak lama kemudian untungnya Faisal tersadar. Nah, saat Totok pulang pun Totok malu kan, minta maaf ke teman-temannya, teman-teman kamarnya. Minta maaf juga ke yang punya kosan bahwa saudaranya ini sudah bikin gaduh. Punya uang, lagi-lagi buat mabuk-mabukan parah. Mencoba untuk mengakhiri hidup tapi selalu gagal. Nah, lama-kelamaan uangnya kan habis. Hingga pada akhirnya Faisal dipecat dari tempat percetakan tersebut. Di tempat ia kerja. Orang ia sering bolos. Dan akhirnya Toto ini yang ngasih uang. Nih mas, buat makan. Mas kalau bisa kerja tuh mas. Kamu gak kasihan sama emak. Alah, kamu udah gak mau lagi apa? Aku tumpangin. Ya bukan gitu mas. Tapi aku lihat sampean kayak gini. Ya gak baik juga sih mas. Sampean ini pasti bisa mas. Di kemudian, udah gak usah ngomong yang aneh-aneh kamu. Nah, singkat cerita, berjalannya waktu, Faisal ini gak ada pilihan lain. Akhirnya Faisal ini mendaftarkan diri sebagai driver ojek online. Faisal pun sudah membawa penumpang ke sana kemari. Di sini Faisal seperti mati rasa, sudah tidak ingin lagi mengenal yang namanya wanita. Sakit bagi Faisal. Sering sekali ini penumpang tanya ke Faisal, udah nikah apa masih lajang mas? Saya udah nikah. Oh, kirain masih lajang. Tak kenalin sama adikku. Ada yang ngomong begitu. Ada lagi, kirain masih lajang mas. Tak kenalin sama kakakku. Tak kenalin mas. Tapi di sini Faisal benar-benar tidak tergiur. Pernah suatu ketika Faisal ini mendapatkan penumpang dengan atas nama Iwan. Ya aku tahu, nggak mungkin Iwan itu. Ya udahlah, aku bawa. Entah kenapa, justru malah jadi inget kenangan-kenangan yang dulu. Ya, kenapa seperti ini sih? Sampai penumpang yang namanya Iwan ini ngomong kan, masnya ini bawa motor gimana sih mas? Kayak nggak jelas. Berapa kali loh, mas ini ngalamun. Oh iya mas, maaf mas. Udah, aku mending turun aja mas. Mending aku turun aja mas. Entah kenapa justru malah inget kisah cinta yang kelam dulu di kampung. Dapat uang berapa minum, dapat uang berapa minum. Ia pengen melupakan yang namanya cinta. Sampai ia pernah mabok yang parah ya. Ia ini membawa motor ini sampai nggak kontrol. Kenceng banget. Hingga pada akhirnya nyusruk. Untungnya ada driver-driver yang lain membantu. Dan di sini Faisal mengatakan, maaf pak, saya ngantuk pak. Mas, sampean membahayakan loh mas. Sampean membahayakan, untung nggak bawa penumpang, coba bawa penumpang. Terus untungnya sampean ini nyusruknya, ini ya di semak-semak. Iya mas, maafin saya mas. Saya ini ngantuk, ya makanya kalau ngantuk jangan dipaksa. Semangat Faisal jadi naik turun. Totok mengatakan, ada uang nggak mas? Untuk patungan kita kosan, soalnya aku lagi banyak keperluan mas. Iya Tok, nanti aku cariin ya Tok ya. Faisal pun ini sering sekali mendengar tetangga-tetangga kosan ini pada ngomongin, itu loh saudaranya Totok yang namanya Faisal. Ya kayak kayak hidupnya, percintaan kalah terus, apa, mau bunuh diri lah apalah. Faisal jadi antara ia ingin cabut dari situ, akan tetapi ia juga nggak enak sama Toto karena selama ini Toto sering sekali yang membantu. Faisal akhirnya terpaksa ia nyari penumpang. Sebisa-bisanya aku bantu Toto lah. Kalau toh memang udah ada uang lebih, ya udah aku cabut dari sini. Entah aku mau kemana aku belum tahu. Matilah apalah nggak tahu lah aku. Pada saat itu Faisal ini nyari penumpang terus-menerus hingga larut malam, kurang lebih jam 11 malam. Siapa tahu ada orderan masuk apa-apa. Nah kebetulan sedang ada pertunjukan, ada orkes dangdut. Nah orkes dangdut itu masih berjalan. Faisal mengamati, tiba-tiba ada yang manggil. Mas, sebentar mas. Iya mas, ada apa ya mas? Sebentar mas, tunggu sini ya. Mas masih narik kan? Iya pak, saya lagi nyari orderan pak. Kalau begitu tunggu sebentar. Tak lama kemudian orang tadi ya, ini seorang laki-laki tiba-tiba ini menggandeng seorang biduan. Ini nih.
Apa yang kamu pesan? Adanya cuma ini. Ini yang bisa paling tercepat. Ya udah, kalau gitu maafin saya ya Mas. Oh, ya lain kali. Ya gimana ya Mas, musibah. Nggak apa-apa deh Mas. Aku nggak ngambil uang saweran, biarin buat teman-teman yang lain nanti kalau dibagi atau apa. Tapi mohon maaf Mas. Iya ya udah. Kamu hati-hati. Pada saat itu ini ada seorang biduan ternyata. Kita sebut saja namanya Nike. Nike langsung ngomong sama Faisal. Tolong Mas ke alamat ini. Cepet ya Mas, tapi cepet ya Mas. Tapi saya belum begitu tahu Mbak. Udah nanti saya tunjukin Mas. Sesamanya di situ ternyata rumah dari biduan tersebut. Gitu. Mas, tungguin sini ya. Emang mau kemana Mbak? Anak saya Mas, anak saya sakit. Sebentar Mas. Nah, saat itu Nike pun akhirnya masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian Nike menggendong anaknya. Kita sebut saja namanya Putri. Masih TK. Buruan Mas. Ibu tunggu di rumah ya Bu. Bu. Iya nak. Iya. Akhirnya mereka menuju ke rumah sakit. Putri dalam kondisi demam. Dan pada saat di atas motor ini sempat muntah. Karena memang tidak menggunakan aplikasi. Pembayaran pun harus cash gitu kan. Nike pun langsung membawa putrinya. Ini langsung masuk ke rumah sakit. Langsung ditangani. Pembayarannya gimana? Sedangkan aku lagi butuh uang. Aduh. Akhirnya tak lama kemudian Faisal pun ini tanya sama perawat. Di mana kamar dari si Putri itu tadi? Akhirnya dikasih unjuk. Nah terpaksa ini. Faisal pun langsung menuju ke kamar tersebut. Sesamanya di depan kamar, Faisal bingung untuk meminta uang. Karena apa? Nike nangis di situ. Nike nangis di depan ruangan. Ya ampun Mas, aku sampai lupa Mas. Ya maaf. Aduh gimana ya? Berapa Mas? Berapa? Ya terserah Mbak lah Mbak. Saya bingung Mbak mau mintanya Mbak. Ini Mas, ini banyak banget Mbak. Nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa. Terima kasih Mas, terima kasih. Maaf ya Mbak, maaf. Emang suami Mbak di mana Mbak? Kok sampai Mbak sendirian seperti ini? Dan saya kan tadi lihat Mbak ini lagi nyanyi, tiba-tiba langsung buru-buru minta diantar pulang. Apa yang tadi itu suaminya? Bukan Mas, justru itu yang sering nyariin saya job Mas. Dan ya, saya udah gak percaya dengan laki-laki Mas. Nike menceritakan kondisi kehidupan Nike. Nike mengatakan, suami saya Mas malah memilih perempuan lain Mas. Ya sama, biduan juga. Justru saya ini ditinggalkan. Padahal dulu kita berjuang bersama, apa-apa serba kita bareng-bareng. Tapi setelah dia ini jaya Mas, dia ini lupa. Udah cerai lama tuh Mbak. Iya Mas, pada saat Putri masih kecil. Saya hidup dengan ibu saya dan anak saya. Ya saya ini harus semangat Mas. Karena saya menjadi tulang punggung. Di rumah ada ibu saya yang sakit-sakitan juga. Saya harus merangkap semuanya. Apa nggak pengen nyari suami lagi atau gimana Mbak? Saya ini udah nggak percaya sama laki-laki. Banyak orang yang deketin saya, tapi dia ini maunya hanya saya. Kebanyakan nggak sayang sama anak saya. Percuma dong Mas. Iya maaf ya Mas. Iya mungkin nggak semuanya, tapi di kehidupan saya udah nggak percaya lagi. Apa itu cinta? Sama Mbak. Maksud Mas, ini spontan. Mas sudah pernah nikah? Belum Mbak, belum. Tapi beberapa kali saya sering dikecewakan. Faisal ngerasa kayak, wah kita bernasib sama ini. Singkat cerita, ya kan? Ternyata emang bener. Tak lama kemudian, Nike pun minta diantar lagi ke tempatnya saudara, ngasih tahu, terus pinjem uang, bla 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 bla. Nah, sebelum pulang, ini sempet tukeran nomor. Nike sempet ngomong sama Faisal. Mas tadi kan udah cerita katanya lagi butuh uang untuk kosan, bla bla bla. Iya Mbak. Ya udah gini aja Mas, boleh saya simpen nomornya Mas. Nanti kalau ada apa-apa, jadi biar orderan di Mas. Oh boleh Mbak, boleh. Tukeran nomor lah di situ. Nah, hingga pada akhirnya yang namanya Toto ini sampai heran. Mas, kok tumben Mas wajahnya berseri-seri, terus udah gitu lagi banyak uang ya kayaknya. Emang kelihatan ya Tok? Mungkin ini sudah jalannya Tok. Jalannya gimana Mas? Ya kan aku sering yang namanya gagal dalam bercinta. Sering sekali aku dipanggil patkai lah apalah. Tahu sendiri Tok. Aku kayaknya ada semangat hidup lagi Tok. Lagi deket sama cewek ya Mas? Ya lagi deket aja. Dia percaya banget kalau kemana-mana ini
selalu minta bantuan aku. Dan aku tahu betul keluarganya. Dan ya mudah-mudahan toh ini cinta yang sebenarnya. Aku jatuh cinta, cinta sama kamu. Aku cinta sama kamu. Hari-hari Faisal penuh dengan kebahagiaan. Faisal ini sudah semakin dekat. Dan ternyata sakitnya Putri ini bukan sakit yang biasa, melainkan sakitnya ini serius. Saat ketemu lagi dengan Nike mengatakan ke Faisal, ibu juga punya penyakit dalam dan memang harus ditangani. Setiap aku ajak ke dokter selalu nggak mau bilang nggak kenapa-napa. Tapi aku tahu ini bukan penyakit biasa. Tapi di sisi lain aku harus menyelamatkan Putri, Mas. Di mana Putri ini harus operasi, Mas. Tinggal nunggu keajaiban, Mas. Kalau toh nanti hasil pemeriksaan ini Putri bisa ditangani tanpa operasi, ya aku bersyukur. Tapi kalau harus operasi, ya dokter sudah mengatakan kalau biayanya itu nggak kecil, Mas. Berjalannya waktu, Faisal memberanikan diri nih untuk ngomong yang agak ke dalam nih. Kira-kira di kemudian hari ini ya, ada orang yang benar-benar serius, kamu bagaimana? Apakah masih tetap utuh dengan pendirian kamu? Mungkin ke depan gimana, yang jelas untuk saat ini aku memang nggak kepikiran, Mas. Apalagi untuk laki-laki hidung belang, Mas. Aku malah lebih memilih yang biasa-biasa aja mungkin, Mas, nantinya. Oh gitu ya? Ya kita saling mendoakan aja, Mas. Faisal ngerasa nih, aku ada peluang ini. Bisa ini. Nggak apa-apalah kalau toh dia janda. Akhirnya Faisal mencoba dekat dengan Putri. Faisal kalau ada uang lebih, ini beli mainan, menjenguk ke rumah sakit. Berjalannya waktu, hasil dari pemeriksaan segala macam memang Putri harus operasi. Dan biayanya sekian. Lagi memikirkan untuk pembayaran operasi dari putrinya. Ini berapa hari kemudian tiba-tiba Faisal mendapatkan telepon dari si Nike. Mas, aku harus gimana, Mas? Aku bingung, kenapa lagi? Sekarang malah dua-duanya, Mas, masuk rumah sakit semua. Akhirnya Faisal menuju ke rumah sakit. Wah, bener-bener. Nike ini pusingnya minta ampun. 2 orang yang ia cintai, ibunya dan putrinya ini ada di rumah sakit. Semuanya ini kritis. Aku ada uang tapi nggak seberapa. Enggak, Mas, aku nggak minta tolong kamu, Mas. Tapi ya aku mau curhat sama siapa. Ya hanya Mas. Iya sih, aku tahu. Nah, setelah sesampainya di kosan, Faisal ini berpikir, ngomong sama si Toto. Kira-kira kamu ada uang sekian ya, Toh? Buat apa, Mas? Nggak ada lah, Mas. Udah aku kirimkan, Mas, ke orang rumah. Iya maaf, Mas. Kok banyak banget sih, Mas? Buat apa sih, Mas? Yang jelas aku harus membantu. Ya aku harus gimana? Faisal memutuskan untuk pulang kampung. Neneknya yang biasa dipanggil emak gitu, yang aku pulang mah, wah melepas rindu, kangen, bla 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 bla. Tapi emaknya kaget kan, kamu kenapa? Udah lama nggak pulang, setelah pulang kok kamu kayak gitu, ada apa lagi? Nggak di rumah, nggak di kota, pas pulang ya kayak gini, ada apa? Kamu kok mukanya kusem terus, asem terus, ada apa? Kenapa? Mak, dari dulu kan aku sering gagal dalam bercinta ya, Mak. Nah, Mak ini setuju nggak, Mak, kalau aku menikah, Mak? Menikah? Mak, tapi kali ini orangnya baik, Mak. Aku lagi mendekati dan aku tahu persis keluarganya seperti apa dan dia butuh bantuan. Nanti kamu malah dikecewain lagi. Mak, beneran, Mak? Enggak, Mak. Dia bernasib sama seperti aku, Mak. Di sini, neneknya Faisal ini sampai rela jual sebagian tanah. Jadi tanahnya, jadi kebunnya ini dijual setengah. Ini tak jual setengah aja ya. Cukup nggak? Iya cukup, Mak, cukup, Mak. Ya tapi sebenarnya Mak ini nggak pengen jual karena ini kan titipan. Iya sih, Mak, tapi gimana lagi ya, Mak? Akhirnya terpaksa dijualin lah tanah tersebut. Menyisakannya ya sebagian. Dan itu pun kecil. Dan Mak ini hidup dengan tetangganya yang tinggal bersama di situ. Faisal mengatakan bahwa akan sukses di Jakarta dan aku akan
menikah, Mak. Nanti rame-ramenya di sini. Pokoknya ini pilihanku, Mak. Dan tolong doakan. Faisal, ini akhirnya kan ketemu sama teman-teman di kampung nih. Ini mengatakan bahwa sebentar lagi kalian sudah tidak bisa manggil aku Patkai lagi. Hingga pada akhirnya, pada saat mau berangkat lagi ke kota, ini sempat ketemu Iwan sama istrinya. Dah, gak usah nyapa-nyapa. Sebentar lagi, aku lebih dari kalian. Akhirnya Faisal pun kembali ke kota. Jadi kepulangannya Faisal, ini sampai jual tanah emaknya, ini tidak mengatakan kepada Nike. Faisal berbohong. Faisal mengatakan bahwa dia sedang ada urusan, makanya tidak bisa nganter kemana-mana beberapa hari ini. Padahal Faisal ini pulang kampung. Setelah Faisal ini sudah di kota, coba untuk menghubungi si Nike. Nike, kamu lagi di mana? Hari ini aku lagi nyanyi. Dan ya doain aja, mudah-mudahan aku banyak uang. Aku nyanyi di gedung ini, ada acara pernikahan. Aku belum kelar nih nanti ya kalau udah kelar aku kabarin. Oh ya udah, kalau toh memang nggak bisa ya nggak apa-apa, nanti aku naik ojek online yang lain. Ya Nike, maaf ya Nike. Padahal Faisal ini udah sampai di kota. Setelah mengetahui Nike ini nyanyi di mana, Faisal pengen ngasih surprise nih, bahwa kedatangan aku ke sini ingin membantu kamu, dan setelah itu aku ingin menikahi kamu. Faisal pun langsung menuju ke tempat lokasi tersebut. Ternyata gedung pernikahan. Dan acaranya ini malam hari. Mewah. Nah, ini bentuknya, ini kayak gor. Gitu. Jadi disewa untuk pernikahan. Nah, Faisal ini melihat dari jauh. Saat itu, Faisal ini sakit hati. Akan tetapi ya, inilah sudah menjadi resiko. Mencintai seorang biduan. Karena apa? Ini banyak yang nyawer. Banyak yang joget seperti itu. Kadang ada yang usil, kadang ada yang genit. Bos-bos yang nyawer lah, apalah segala macam. Faisal mencoba untuk sabar. Singkat cerita, acara ini masih berjalan. Ini masih jam 9. Acara ini masih berjalan. Kurang berapa lagu lagi, ini acara habis. Nah, Faisal ini melihat jika Nike, ia berjalan menuju ke arah Faisal. Aduh, nanti ketahuan aku mau bikin surprise. Faisal juga sudah beli bunga. Faisal akhirnya langsung masuk ke toilet. Jadi ada toilet berderet gitu. Faisal ini masuk ke salah satu toilet tersebut. Memang toilet tersebut ini gelap. Toilet itu sebagian ini ada yang rusak. Saat itu Faisal masuknya ini ke toilet yang rusak, yang sudah tidak dipakai. Karena Faisal takut nih kalau toh nanti ketemu sama Nika atau apa, nggak jadi surprise gitu kan. Nah, Faisal pun akhirnya nungguin. Karena penyekatnya ini hanya menggunakan papan gitu. Karena penyekatnya ini tidak menggunakan tembok. Dan ketika memanjat ini pasti bisa melihat ke sebelahnya gitu kan. Ada suara Nike mendesah. Faisal kaget di sini. Ayo buruan. Ada apa ini? Ternyata Nike ada di samping toiletku. Faisal pun akhirnya mencoba untuk memanjat. Ini memastikan, ini bener Nike, kok ada suara laki-laki. Saat itu, Nike ini sedang ini justru dengan pengantin laki-laki dari acara tersebut. Saat itu pengantin tersebut ya, pengantin laki-laki itu langsung ngasih uang. Ini masih kurang nggak? Ini masih kurang lah mas. Ya udah. Ini. Tapi lain kali bisa lagi kan ya? Ya udah itu gampang mas. Bisa tambahin lagi. Udahlah segitu udah banyak itu. Ya udah mas. Sebentar aku yang keluar dulu. Pengantin laki-laki tersebut ini langsung pergi. Saat itu Faisal ini hanya bisa menangis. Dan Nike langsung buru-buru merapikan bajunya lagi dan kembali bernyanyi penutupan. Setelah memastikan Nike ini sudah keluar dari toilet, Faisal ini langsung menuju ke parkiran untuk mengambil motor. Udah, mending aku pulang. Udahlah. Bunga-bunga pun ini sudah dibanting sama si Faisal. Nah, pada saat Faisal ini mau jalan, justru malah acara selesai dan Nike ini melihat. Perasaan kayak Mas Faisal. Mas Faisal. Iya, malah ketahuan. Mas, dari tadi aku sempat kayak merhatiin kayak ada Mas di arah parkiran. Tapi aku antara iya apa enggak ya. Tapi ternyata bener.
Ya udah kalau gitu aku batalin aja ini mas. Aku tadi udah mau pesen ojek yang lain. Iya. Dengan terpaksa diantar sama si Faisal. Dan Faisal ini tadi sempat melihat. Mas langsung ke RS ya mas. Aku udah ganti baju semuanya ini mas soalnya. Iya. Mas kenapa sih mas? Enggak, aku kemarin banyak kegiatan, capek aja. Faisal ini sampai bohong seperti itu. Padahal Faisal ini baru saja melihat kejadian yang wah fatal. Faisal terlihat benar-benar kacau. Saat itu ia mabuk parah di depan kosan. Totok yang baru pulang kaget melihat kondisi saudaranya seperti itu. Mas, kenapa lagi mas? Gak apa-apa. Mas, ada apa lagi? Giliran aku lagi seneng. Aku sekarang naik jabatan mas. Aku kemarin lihat mas juga bahagia. Kok sekarang jadi kayak gini? Kenapa lagi? Siapa lagi yang menyakiti kamu mas? Kacau aku Tok. Akhirnya cerita nih, curhat. Tok, semisal aja. Gebetan kamu yang bakalan kamu seriusi. Terus ada yang ganggu, terus ada yang nawar, ada yang ngajak yang aneh-aneh gitu ya. Ya walaupun ngasih uang misalkan gitu, kayak membeli gitu. Loh. Kok bentar, enggak, aku cuma tanya itu aja. Kira-kira kamu gimana Tok? Wah, kalau aku ini mas, ya aku bakalan bunuh mas. Laki-laki itu yang nawar, ngajak yang aneh-aneh, ngajak tidur misalnya gitu sama pacarku gitu, yang bakal aku seriusin, ya mau kemana pun ya aku cecer mas. Ini kota soalnya mas. Emang ada masalah apa mas? Kok tiba-tiba sampean tanya seperti itu? Enggak ada masalah. Enggak apa-apa. Aku cuma tanya aja. Kamu masuk aja. Iya mas, maaf mas ya. Soalnya aku besok harus berangkat pagi mas. Iya, pesan aku jangan yang aneh-aneh ya mas ya. Tolong mas. Kalau toh lagi ada masalah, tenangin sebentar, tenangin hati. Pikiran biar adem dulu, gampang nanti diselesain. Ya mas, aku justru malah lagi seneng ini mas. Ya udah, sana. Kamu istirahat. Ada pesan masuk dari Nike. Mas free nggak? Aku kayak gini. Oh ya nanti ya. Faisal mengelak. Bahkan Faisal ini mencoba untuk menjauh. Ketika Nike telepon nggak diangkat. Mas Faisal kenapa sih mas? Nggak apa-apa, tapi aku lagi sibuk aja, maaf ya. Singkat cerita, berapa hari kemudian Faisal ini sedang mengasah golok di kamarnya Toto. Serak. Tepat jam 9 pagi. Faisal ini di dalam kamar. Toto pulang kan. Deg. Mas, bukain mas, aku pulang ini mas. Mas. Aduh, jangan-jangan aneh nih. Nah, Toto sempet tanya ke teman-teman yang di bawah kosan. Oh, belum keluar untuk pagi ini, belum lihat aku. Aduh, mas, kok aneh-aneh ini. Aku dobrak aja apa ya. Nah, Toto kembali lagi ngecek ke kamarnya. Pada saat Toto ini sedang mau mendobrak, justru malah langsung dibukakan oleh Faisal. Dan Faisal ini langsung mengayunkan golok ke arahnya Toto. Kurang ajar kamu harus mati. Apa-apaan ini? Toto ketakutan kan. Nah, saat itu Faisal ngejar Toto. Kamu bilang yang seperti itu harus dibunuh kan? Nah, ini aku pengen bunuh kamu. Teman-teman Toto yang pada di kosan akhirnya pada keluar kamar dan langsung berusaha melerai. Golok itu terlepas dan Faisal ini langsung menyerang Toto dengan memukul terus-menerus. Dilerai lagi. Mas, apa-apaan ini mas? Apa-apaan? Nah, gaduh jadinya. Dan saat itu Faisal pun menangis. Mas, kenapa kamu mau bunuh aku mas? Kenapa? Kamu sendiri kan. Kamu bilang kan, jika ada orang yang kamu cintai terus dibegitukan, kamu bilang bakalan bunuh orang yang mau kurang ajar dengan pacarmu. Terus kenapa mas? Ada apa ini? Kenapa bisa seperti ini? Nah, ada apa ini? Kita flashback. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, ini ternyata ada sebuah insiden. Sebelumnya, ini Nike kirim pesan. Mas bisa jemput aku nggak? Aku habis nyanyi, terus ini langsung ke sebuah penginapan mas. Di daerah ini. Mas bisa langsung jemput aku nggak nanti? Mas nanti nunggu di luar aja, di parkiran. Nanti aku kabarin. Pada saat itu Faisal ini antara kacau dan ya nggak tega. Karena apa?
saat itu mengatakan ternyata memang harus jadi dioperasi dan operasinya ini sudah berhasil. Tinggal pelunasan segala macam. Dan ini gantian ibuku. Disitulah yang membuat Faisal antara nggak tega tapi gimana, perasaan kacau. Faisal pun mengiyakan. Tepat jam 2 dini hari, Faisal menuju ke tempat yang dimaksud. Penginapan ini penginapan yang benar-benar bebas. Nah, Faisal pun tanya kan sama yang ada di situ, "Pak, saya mau jemput ini. Wah, kayaknya baru aja Mas masuk, Mas. Ya, rombongan itu kok, Mas. Rombongan, Pak? Ada acara apa sih, Pak? Kayak nggak tahu aja, Mas. Namanya juga penginapan kayak gini, Mas. Masnya juga mau pesan kamar. Bukan, saya ini justru malah mau jemput, Pak. Disitulah penasaran. Faisal akhirnya ini mencari tahu ruangan tersebut yang sudah diberitahu oleh bapak tadi, bapak yang di parkiran. Nah, disitulah Faisal mengintip. Oh, jadi kayak gini. Ternyata di situ ada pesta. Ada beberapa perempuan dan salah satunya yaitu Nike. Di situ ada bos juga. Silakan pesta, silakan pesta. Nike disuruh melayani beberapa karyawan dari bos itu dan salah satu karyawan itu adalah Toto. Faisal ini nggak bisa berkata apa-apa. Dan Faisal ini sebenarnya pengen langsung menyerang, akan tetapi percuma. Aku nggak pengen bikin gaduh di sini. Faisal, aku nggak pengen gaduh di sini. Toto harus menanggung semua resikonya. Dan di situ benar-benar ini tanpa busana. Mereka menari erotis bla 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 bla. Yang menjadikan Faisal ini darahnya mendidih. Pengen menghabisi Toto. Dan pada akhirnya pulang. Menunggu kepulangannya si Toto. Gitu. Dan flashback pun selesai. Ya ampun, Mas, aku gak ngerti, Mas. Aku ini hanya ditraktir sama bosku, Mas. Karena proyeknya ini berhasil, Mas. Dan aku ini naik jabatan. Aku gak tahu, Mas. Lagian beneran, Mas mau sama dia, Mas. Kata bosku, dia ini lagi kepepet atau apa. Ya, aku juga gak berhak juga. Karena aku tidak ada hubungan dengan dia. Tapi aku benar-benar cinta. Dan kali ini aku kembali gagal. Dan setelah itu Faisal pun mengemasi barang-barang. Karena memang pemilik kosan pun ini mengatakan, maaf ya, kita nggak bisa yang seperti ini. Alangkah baiknya sampean pergi. Kamu pergi dari sini. Faisal pun pergi dari situ. Faisal benar-benar sudah tidak lagi percaya akan wanita. Berjalannya waktu, berapa tahun kemudian, Faisal iseng buka media sosial. Saat itu Faisal kaget. Ia menyekrol sesuatu gitu, lagi lihat. Tiba-tiba tangannya berhenti ketika melihat ada sebuah video di mana video tersebut ini Putri udah besar. Dan pas lihat akunnya, iya benar namanya Putri. Tapi ini di mana ya? Akhirnya Faisal mencoba untuk menghubungi. Faisal pun mengirim pesan. Ternyata Putri masih ingat. Sekarang Putri tinggal di sini. Kapan Om kesini, Om? Kapan Om kesini? Faisal ini kepo, ngecek. Tapi kok bukan rumah yang dulu. Dan di beranda Putri, ya ini nggak ada Nike. Terus berjalannya waktu, Faisal pun ini memang penasaran, pengen tahu. Pada saat ia udah kerja gitu kan ya, dia juga udah nggak lagi pengen deket sama siapapun gitu. Dia ada rezeki, dia pun datang ke tempat alamat yang diberitahu Putri. Faisal ini memencet bel, yang keluar justru malah orang lain, seorang ibu-ibu. Cari siapa ya, Mas? Bu, saya ini dan saya lihat Putri ini. Oh iya bener, ada keperluan apa ya? Ketemu Putri boleh. Lagi tidur. Ada apa ya kok? Nah, cerita nih akhirnya. Saya seperti ini, Bu, seperti ini, dulu seperti ini. Dan Faisal kaget ketika ibu tersebut mengatakan, ternyata Nike ini meninggal dunia. Faisal kaget. Ya udah berapa tahun yang lalu kok, Mas. Sekarang Putri ikut kami. Ya kami masih
ada hubungan saudara. Ibunya Nike juga udah meninggal. Kalau boleh tahu Nike meninggalnya kenapa ya, Bu? Ternyata Nike terkena HIV AIDS. Saat itu Faisal benar-benar lemas mendengar kabar tersebut. Ya ampun, Bu. Iya, Mas. Iya, saya tahu, Mas. Dia berjuang untuk keluarga dan segala cara dihalalkan. Dia juga sudah tidak percaya lagi dengan laki-laki dan pada akhirnya dia ya seperti itu, Mas. Dan ternyata sia-sia perjuangannya. Untungnya Putri sekarang sudah tidak sakit-sakitan lagi, Mas. Dan sampai sekarang Faisal trauma. Ternyata banyak sekali ya kiriman-kiriman cerita yang wah, berat, Mas, untuk kembali mengenal cinta bla bla bla. Dan ini salah satunya. Mas Faisal mengalami hal ini. Setelah itu Mas Faisal pun pulang kampung, kembali hidup dengan neneknya. Neneknya udah sakit-sakitan. Gitu, udah tua, udah sepuh. Faisal menghabiskan waktunya ya udah merawat nenek. Dan cerita pun selesai. Wah, cerita yang sangat epic sekali. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat pengirim cerita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Nah, buat teman-teman yang belum save kontak saya, monggo silakan. Ini kontak saya. Nanti biar saya masukin ke grup WA gitu. Jadi nanti kalian dapat informasi tayangan yang terbaru. Ini dia nomor saya. 085870433336 4 kali. Saya ulang 085870433336 4 kali. Ya, seperti biasa dikasih nama dan nama kota. Nah, buat teman-teman ini yang belum nonton tayangan-tayangan yang udah pernah tayang tapi terlambat untuk informasinya. Kemarin banyak WA yang masuk, Mas, tayangan-tayangan yang udah pernah tapi ibu ini lupa. Coba sih, Mas, ditayang lagi kayak dulu lagi loh, Mas, itu dikasih di belakangnya atau apa. Ya, akhirnya karena ini banyak sekali peminat yang seperti itu, nanti habis tayangan ini akan ada tayangan yang sudah pernah tayang. Nah, buat temen-temen nih yang belum nonton, monggo silakan. Setelah ini akan ada tayangan lagi gitu. Saat Aryo ini mencoba untuk membuka jendela, jegret, jendela terbuka. Boom. Sari ini udah mau gantung diri. Boom, 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 boom. Yoskai, 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 Yoskai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Boom, 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 boom. Di channel Yoskai Official. Akhirnya kembali lagi ke studio sini ya kan. Dari kemarin studionya beda terus dan sekarang udah balik lagi ke studio ini. Oke, saya mau ngucapin terima kasih banget buat Bu Tumi yang ada di Selawi. Ini ngasih kursi. Terima kasih banget Bu Tumi, ini kursinya saya pakai ya. Terima kasih banget Bu Tumi dibeliin kursi seperti ini, matur nuwun gitu kan ya. Dengan adanya kursi ini mungkin bisa menambah saya lebih semangat dalam membawakan cerita. Terima kasih Bu, matur nuwun Bu. Terima kasih. Berulang kali sebenarnya saya mengucapkan apa ya, tanpa kiriman-kiriman sebenarnya saya ini udah seneng banget kalau toh doanya ini dari semua subscriber saya ini terus mengalir untuk saya gitu loh. Jadi saya ini lebih seneng berasa di apa ya, dianakkan, ditemankan, disaudarakan ketika saya ini didoakan selalu. Lewat apa? Lewat kalian absen. Dengan kalian absen, kalian ini nunjukin kota kalian, di mana kalian berada. Ini menunjukkan kalau kalian ini apa ya, selalu support di channel saya gitu. Kita jadi tambah semangat juga gitu. Dan ini ada kemeja baru juga, kiriman juga dari salah satu subscriber juga. Terima kasih pokoknya semua kiriman-kiriman yang hadir untuk saya ucapkan terima kasih banget ya. Matur nuwun sekali. Sembari absen ya, sembari absen. Jadi untuk cerita kali ini di Yoskai Official ini ada kisah yang lumayan menarik ya. Jadi ada yang biasanya ini ngirim ke cerita ke saya ini seorang cewek ya. Ini ada seorang cowok ngirim cerita ke saya. Mas yang mengalami cerita yang dimana saya ini nggak dikaruniai keturunan terus menerus bertahun-tahun. Hingga istri saya ini kayak dimusuhin. Dimusuhin siapa? Dimusuhin ibu saya, Mas. Dimusuhin keluarga saya, Mas. Tapi istri saya ini tetap bersabar, Mas. Tapi ada kalanya orang sabar ini ada batas, Mas. Istri saya gantung diri, Mas. Hah? Gantung diri? Seperti apa ceritanya? Kalian udah penasaran? Udah siap Yoskai? Yowis, oke.
Seperti biasa, nama tempat toko disamarkan untuk keamanan bersama, ya kan? Kita sebut saja toko di sini ini namanya Haryo. Haryo ini hidup dengan ibu, bapak, dan beberapa kakaknya. Haryo ini anak yang paling terakhir. Haryo anak yang paling terakhir, dan pada saat itu Haryo ini sekolah SMA. Nah, pada sekolah SMA, saat Haryo ini sekolah SMA, Haryo ini punya teman namanya Mala, gitu. Jadi Haryo ini sebenarnya bisa dibilang cowok yang apa ya? Kalau anak-anak sekarang ini bisa dikatakan bucin, asik bucin. Jadi dia ini kalau udah ngomongin cinta, perasaan segala macam, Haryo ini melo orangnya gitu. Walaupun tampilannya ini gagah, tapi kalau udah ngomong cinta, yes, ini Haryo ini melo. Nah, Mala ini di sini kayak sering nguatin hatinya Haryo gitu. Jadi karena Haryo ini sekolahnya pintar, Mala ini deket dengan Haryo ini karena Haryo pintar, jadi saling sharing. Kalau Haryo ini sharing ke Mala ini tentang mata pelajaran, kalau Mala sharing ke Haryo, ini kayak nguatin hati Haryo ketika Haryo ini jatuh cinta atau apa segala macam gitu. Tapi mereka nggak ada hubungan spesial apapun. Mereka ini hanya sebatas teman antara Haryo dan Mala gitu. Pada suatu ketika, ini sampai teman-teman yang di sekitaran ini sampai nganggapnya Haryo ini kayak apa ya? Kayak memang mereka ini kayak udah pacaran gitu kan. Padahal Haryo ini nggak nganggep Mala pacar gitu, hanya sebatas teman. Begitu juga Mala gitu. Dan Mala tetap bersikap baik sama Haryo, begitu juga Haryo. Nah, berjalannya waktu ya kan, akhirnya lulus juga. Lulus berapa tahun kemudian akhirnya Haryo ini udah menjabat sebagai perangkat desa. Kalau di tempat saya ini kayak semacam apa ya? Kayak kadus gitu kan. Haryo itu udah menjabat seperti itu, menjadi kadus di desanya Haryo. Nah, Haryo ini kenal dengan seseorang. Kita sebut saja namanya Sari. Haryo ini berkenalan dengan Sari. Nah, tapi di sini yang setuju dengan pernikahannya Sari dan Haryo itu hanya bapak ibunya. Kakak-kakak Sari ini sebenarnya kayak nggak setuju. Nggak tahu kenapa masalahnya. Yang diceritain ke saya, kakak-kakaknya ini pengen kalau Sari ini dapatnya ini seorang tentara, seorang angkatan gitu loh, polisi atau apa gitu. Tapi memang karena Sari ini udah apa ya, ibarat katanya udah jatuh cinta sama Haryo, akhirnya mau nggak mau nih karena bapak ibunya setuju, tapi kalau kakaknya Sari ini nggak gitu. Akhirnya Haryo dan Sari ini menikah karena bapak ibunya Haryo ini juga udah mengiyakan, monggo silahkan, ini keputusan kalian masing-masing kok gitu. Berjalannya waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, hingga tahun kelima. Hingga tahun kelima Haryo dan Sari ini belum juga dikaruniai keturunan. Sedangkan Haryo ini anak yang paling disayang oleh bapak ibu Haryo. Kakak-kakak Haryo ini sudah pada merantau semua, ikut dengan suaminya. Karena kakak-kakaknya Haryo ini seorang perempuan, yang dimana kalau seorang perempuan ini kan berarti kayak di bawah laki-laki, di bawah suami gitu kan ya. Di bawah suami pindah kemana misalnya gitu kan. Nah di sini Sari ini dibawa nih sama Haryo, dibawa ke rumahnya Haryo. Ini udah 5 tahun, Sari ini tak kunjung hamil, tak kunjung melahirkan. Ini yang membuat orang tuanya Haryo ini sering banget yang namanya ngomongin. Pernah suatu kejadian, Sari ini lagi nyuci, Haryo ini lagi di ruang tengah, deket juga dari dapur tempat cuci tadi, ruang tengahnya ini. Nah, ibunya Haryo ini ngomong, "Yo, mau sampai kapan? Harusnya kamu ini ngerti. Dibawa ke bidan, dibawa ke dokter, dibawa kemana. Harusnya kamu rajin-rajin ikhtiar kayak gitu, Le. Jangan sampai ibu itu kok terlalu menunggu lama, Le. Ibu pengen cucu, Le. Apa jangan-jangan istrimu itu yang nggak sehat, Le?" Istrinya yang lagi nyuci ini mendengar, ya ampun, kata-kata itu lagi. Karena apa? Ini sebenarnya hampir sering istrinya ini mendengar. Dan baru saat itu, ini lebih jelas lagi. Ketika istrinya ini berhenti nyikat cucian, istrinya ini lebih jelas mendengarnya. Ya ampun, Ibu Mas Haryo kok terus-terusan seperti itu ya. Ini yang membuat istrinya Haryo kayak kepukul lagi gitu. Padahal di sini juga nggak ngerti ini yang sehat siapa, yang nggak siapa ini nggak ngerti. Karena ketika pernah sharing sama dokter, sama bidan segala macem, ini bidannya ini nggak ngomong kalau salah satu ini ada yang nggak sehat, ini nggak pernah. Jadi bidannya ini ikhtiar ya, saling nguatin, saling ngasih support, terus jaga kesehatan kalian masing-masing gitu. Tapi di sini bidannya ini yang selalu menentukan ini dari Haryo. Ada apa sih ini? Jadi pilihan bidannya ini Haryo yang nentuin. Jadi bidan-bidan yang Haryo kenal. Ada apa nih? Ya kan? Ada apa ini? Ya. Oke, kita lanjut ceritanya. Berjalannya waktu ini 12 tahun sudah. Mereka berdua belum dikaruniai momongan. Udah 12 tahun mereka belum dikaruniai momongan. Dan seperti biasa, di sisi lain ibunda dari Haryo ini sering banget yang namanya kayak
ngegosipin menantunya, sering ngegosipin sama warga-warga. Iya menantuku kayak gini, apa jangan-jangan menantuku yang nggak sehat ya? Maaf ya saya mau nyebutin gak enak, apa jangan-jangan menantuku yang mandul? Ya mungkin wajar ya seorang ibu ini mungkin rindu akan momongan dari anaknya, terus lahiran gitu kan ya. Jadi nenek gitu kan ya, pengen cepet-cepet punya cucu, mungkin seperti itu. Sebenarnya ibunya Haryo ini udah punya cucu, tapi ini karena kakak-kakaknya Haryo ini perempuan, jadi semuanya ini ikut suaminya. Pada suatu hari, ya, yang awalnya cuma sindir-sindiran, tapi karena udah puluhan tahun, hingga ke angka 12 tahun. Pernah suatu ketika Haryo ini nggak di rumah, Haryo ini lagi di balai desa, karena Haryo ini kerjanya di balai desa kan, seorang kadus. Nah pagi-pagi Sari ini masuk ke rumah sambil bawa pembalut. Dia dari warung sambil bawa pembalut, beli pembalut. Ibunya Haryo ini tiba-tiba ngomong gak enak banget. Ri, isih datang bulan terus toh. Durung dadi-dadi toh. Belum jadi-jadi toh. Mau sampai kapan sih Ri kayak gini terus? Maafin Sari Bu, Sari ini udah berusaha semaksimal mungkin. Kok ngene terus ya jawabannya? Ibu kok kesel ya Ri suwe-suwe. Sari ini kayak terpukul. Sari udah berusaha semaksimal mungkin Bu. Maafin Sari kalau memang belum punya keturunan Bu. Maafin Sari. Aku kok suwi-suwi mangkel ya Ri ndelok ke kowe. Aku kok suwi-suwi ra seneng ndelok ke kowe ya Ri. Tiba-tiba ngomong seperti itu coba. Kok nggak yang gimana yang nguatin menantunya atau gimana gitu loh ibunya Haryo. Ini malah seperti itu berlakunya. Sari ini sakit banget, tapi Sari masih menahan. Sari langsung masuk kamar. Harusnya kan ya mertua nguatin gitu ya. Sabar yondo, apa piye ngono kan ngono tuh. Ini enggak. Omongannya malah kayak gitu. Singkat cerita pada malam harinya, Sari ini diem sama Haryo. Haryo ini ngomong, "Kamu kenapa?" "Nggak apa-apa mas." "Enggak. Dari tadi aku pulang kerja dari balai desa, aku ngobrol sama kamu kayak aku tanya arahnya kamu kemana, aku ngomong kamu nggak perhatiin, aku tanya ini kamu jawabnya apa, dan kamu banyak diemnya. Aku salah opo? Aku kurang opo? Aku duwe salah apa sih sehingga membuat kamu seperti ini?" "Nggak ada salah kok mas." Tapi ngomong nggak ada salah sambil meneteskan air mata. Nah, toh kamu bilang nggak ada salah tapi kok kamu nangis? Tanya dari Haryo. Sari ngomong di sini, "Nggak apa-apa mas, wong memang mungkin lagi pengen nangis, lagi pengen sing jenengi netes kayak lo." Sari ngomong gitu. Haryo langsung ngomong, "Ibu nanyain lagi, perihal kita belum ada momongan." "Iya." "Enggak kok mas, ibu baik sama aku, ibu sayang sama aku, bapak juga sayang sama aku mas, keluarga kamu sayang sama aku kok mas." Ini Sari kayak nutup-nutupin atau apa segala macam. Tapi Haryo ini ngerti kalau dari pagi, dari siang ini ngerasa ada yang beda. Akhirnya pada keesokan harinya, Haryo ini berpamitan. Tapi Sari ini kayak apa ya? Pada hari itu, Sari ini bener-bener Sari yang beda. Ketika Haryo ini selesai mandi, Sari berdandan cantik sekali. Yang biasanya Sari di rumah nggak pakai kerudung, hari itu juga Sari pakai kerudung. Tapi kerudung yang ini ya, yang dikerudungin terus kayak apa sih, kayak segi empat gitu ya, yang di kayak apa sih yang kayak shawl gitu doang sih, makanya nggak langsung kayak kerudung jadi gitu sih. Jadi kayak kerudung biasa dikerudungin aja gitu kan. Oh iya. Ya kan gitu. Nah Haryo ini di sini nanya, "Kok tumben kamu pagi-pagi kerudungan mau gimana? Bagus gak mas kerudungnya?" "Bagus kok. Cuma tumben aja, biasanya enggak kok." "Nggak apa-apa mas, tumben hari itu pagi-pagi Sari dandan." Setelah itu sarapan segala macam, Haryo pun pamit. Haryo menuju ke balai desa. Tapi di sini, Haryo nggak tenang. Duduk di kursi balai desa di tempat dia kerja. Pertama dia duduk, langsung ngerasain hawa yang beda di tempat dia kerja. Kok aku kepikiran Sari yo? Sari ini ngopo yo? Kok aku nggak tenang? Haryo mikir. Bangun lagi, bangkit dari kursinya. Jalan kiri kanan hingga Pak Lurah datang. Pada saat itu Pak Lurah ngomong, "Pak Haryo kenapa kok kayaknya nggak tenang? Ada apa? Kok kayak ada pikiran, ada apa?" "Nggak apa-apa Pak Lurah. Mungkin karena saya belum sarapan kali ya." "Padahal udah sarapan." "Sarapan dulu," kata Pak Lurah. "Itu ada warung di depan. Emang Mbak Sari nggak masak toh?"
Masa, tapi saya kok buru-buru tadi Pak Lurah. Lah, wong lagian kamu itu kan kalau berangkat pagi, waktunya juga masih ada untuk sarapan. Di luar ada warung, sarapan dulu. Apa nanti duit? Ada kok Pak. Ya wis, sarapan dulu biar nggak lemes. Pak Lurah masuk. Pak Lurah masuk. Dia ini kayak gelimpungan. Haryo ini kayak gelimpungan, nggak tenang. Bojoku ini apa ya? Apa aku tak mulai baik? Apa aku tak pulang dulu? Lihat istriku kayak apa? Pada saat itu akhirnya Haryo pun pulang. Pada saat itu akhirnya Haryo ini izin Pak Lurah. Pak, boleh saya pulang sebentar aja Pak? Lah ada apa coba? Kayak kok kamu kok dari tadi gelisah? Iya Pak, saya khawatir dengan istri saya Pak. Oh ya monggo, nanti kalau udah baru kesini lagi gak apa-apa. Lah wong deket kok Pak, monggo gak apa-apa. Iya Pak, saya tak izin pulang Pak. Haryo izin dengan Pak Lurah terus Haryo pulang. Ketika pulang, ibunya Haryo dan ibu-ibu itu lagi di depan ngerumpi, gitu kan. Nah, Haryo tanya sama ibunya, Sari gimana Bu? Di kamar nggak keluar-keluar kok? Cek aja wong dari tadi nggak mau gabung ke sini kok. Di kamar tumben nggak mau keluar-keluar. Masa sih Bu? Emang kenapa dia Bu? Ya udah cek aja orang istri kamu kok. Kata ibunya Haryo. Haryo langsung buru-buru masuk. Pintu dikunci. Cekrek 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 cekrek. Boom. Cek 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 cek. Dek, Sari, enggak dibuka-buka. Haryo bingung. Haryo langsung muter keluar rumah, muter, lihat di jendela kamar. Saat Haryo ini mencoba untuk membuka jendela, jegrek, jendela terbuka. Boom. Sari ini udah mau gantung diri. Boom, 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 boom. Sari udah mau gantung diri. Dek, ojo nekat gue, Dek, ojo nekat gue, Dek. Haryo bingung, panik di sini. Langsung balik lagi karena memang jendela ini nggak bisa dimasukin orang, jadi kayak ada besi-besinya jendelanya ini. Haryo balik lagi dobrak pintu. Haryo ngomong ngelewatin ibu-ibu tadi, tetangga-tetangga ibu-ibunya yang lagi pada di situ. Bu, Sari arep bunuh diri Bu, Sari arep geger di situ. Apa yo, lah piye. Podo seperti itu semua, sama kayak gitu semua. Haryo masuk, dobrak pintu Haryo masuk dobrak pintu kebuka. Untungnya ini kaki Sari udah gantung. Kaki Sari ini udah gantung, boom! Kaki Sari udah gantung. Ini tinggal hitungan berapa detik Sari meninggal. Melayang. Ini langsung dipeluk sama Haryo, langsung diangkat lagi, dilepaskan. Ini hanya memakai selendang dan digantungin di plafon kayu sambungan di atap rumah. Ini udah bener-bener udah tinggal kaki udah keangkat semua kok. Dek lah kamu gimana kok nekat kayak gini? Udah Mas, gak apa-apa Mas. Aku tak meninggal wae Mas, aku tak meninggal aja. Kamu ini aneh. Pantas aku nggak tenang di sini. Nah warga geger saat warga juga pada tahu kan, apalagi ibu-ibu kan lihat seperti itu. Geger ibu-ibu. Jadi momok kayak istrinya ini, dia ini maaf ya, kayak nggak sehat, mandul segala macam, jadi tambah meluas. Oh bojone Haryo mandul terus dia bunuh diri, dia mau bunuh diri. Mengasumsi seperti itu, warga-warga di situ seperti itu. Oh, mergone orang duwe anak terus arep bunuh diri. Setelah warga-warga pada geger seperti itu, Sari ini dimarahin sama Haryo. Kamu itu gimana sih? Aku kurang apa sama kamu? Aku kurang gimana? Kok iya kamu ini bener-bener gak... ampun kamu. Kok kamu langsung tiba-tiba memutuskan untuk bunuh diri? Mas, aku udah tahu Mas. Kamu selama ini yang ngatur semua kan Mas? Setiap periksa, kita datangnya ke tempat bidan-bidan yang kamu kenal. Kita datangnya ke dokter-dokter yang kamu kenal. Dan aku tahu Mas, kalau aku itu ternyata yang mandul Mas. Haryo bingung. Ternyata memang dari hasil periksa atau segala macam, saya juga nggak ngerti. Waktu saya nerima cerita ini juga, si pengirim ceritanya ini kayak dia nggak ngerti ya hasil dari dokter. Yang jelas yang mandul ini justru malah si ceweknya, si Sarinya yang mandul gitu. Ini posisinya kayak gini nih. Haryo memilih dokter-dokter pilihannya Haryo. Jadi periksanya di tempat dokter-dokter pilihannya Haryo. Atau mungkin Haryo ini jaga perasaan. Karena Haryo mungkin tahu yang mandul ini ada dari istrinya. Dan Haryo ini menyembunyikan berita ini ke istrinya. Nah, entah ini istrinya ini nyari tahu lewat siapa. Istrinya tahu kalau istrinya ini yang mandul. Sehingga kayak ngerasa dia bersalah terus menerus. Sampai 12 tahun dia belum dikaruniai anak. Dia ini kayak ngerasa minder, ya kan, minder terus.
dari lingkungan, dari keluarga terdekat, dari warga-warga juga ngomongin seperti itu, akhirnya dia memutuskan kayak, udahlah, apa aku harus mengakhiri hidup aja lah, apa gimana lah, mungkin ini jalannya lah. Seperti itu istrinya Haryo ini, si Sari ini. Lewat seperti itu, Haryo ini justru malah kayak nggak seneng dengan caranya si Sari seperti itu. Haryo ngomongin, kok kamu seperti itu, aku itu sayang sama kamu, kok sampai kamu mau mengakhiri hidup dengan cara seperti itu. Jangan nuruti egomu, emosimu yang lagi seperti itu. Kamu mikir kecuali aku selingkuh atau apa, orang aku sayang sama kamu kok. Walaupun puluhan tahun ini kita belum dikarunia anak, kok kamu mau nekat kayak gitu. Haryo ini jengkel seperti itu. Kabar Sari ini mau bunuh diri ini sampai ke telinga keluarganya si Sari. Tapi memang keluarganya Sari ini kayak apa ya, kayak sudah melepaskan Sari, monggo lah ikut Haryo aja gimana gitu kan. Nah, Sari ini sebenarnya udah mulai ya, karena 12 tahun penantian yang lama sekali belum dikaruniai anak ya kan. Jadi kan rasa kayak putus asa. Bener-bener yang dicari ini kan keturunan gitu kan ya, yang dinanti-nanti gitu kan ya. Sementara puluhan tahun belum dapet, ini yang membuat Sari ini kayak pukulan telak kayak gitu. Nah, dengan kondisi seperti ini, Haryo ini tetap ngasih support terus sama Sari. Dia ini tetap ngasih support yang terbaik, bahwa dia ini tidak akan meninggalkan Sari gitu loh. Maksudnya Haryo ini menanamkan bahwa udah nggak apa-apa, kita jalani bareng-bareng. Apa yang kita rasakan sekarang, apa yang kita nikmati sekarang, apapun yang terjadi pada kita. Tapi Sari ini kayak ngerasa, aku perempuan yang mandul, aku nggak bisa ngasih apa-apa ke keluarga, ke suamiku. Sari ngerasa dia ini nggak berarti. Singkat cerita, berjalannya waktu, ini mungkin 3 bulan kemudian, pada waktu itu ya kan, pagi-pagi Haryo seperti biasa pamitan dengan Sari, dan Haryo ini kayak ngasih kekuatan sama Sari, udah apapun itu omongan siapapun nggak usah digubris. Sari pun mengiyakan, ya kan. Ini udah kurang lebih 3 bulanan nih dari kejadian Sari waktu itu gitu kan. Nah, Haryo ini berangkat. Pada saat itu ternyata Sari kembali lagi mendengar omongan-omongan yang pada waktu itu ternyata Sari ini mendengar lagi omongan-omongan yang gak enak dari ibu dan tetangga-tetangganya. Pada siang hari, Sari ini memutuskan lewat pintu belakang rumah, atau mungkin ini perasaan Mbak Sari ya, seperti ini nggak bisa ditahan atau apa gitu ya, karena sakit gitu ya. Mbak Sari ini lewat pintu belakang rumah, Mbak Sari ini nangis di kebun. Mbak Sari ini nangis di kebun, dari belakang itu ada kebun. Mbak Sari ini nangis, bingung gitu kan. Mbak Sari ini jalan kaki terus menerus. Mbak Sari jalan, lewatin kebun-kebun, dan sampailah ada jembatan besar. Di situ ada sungai dan ada jembatan besar. Mbak Sari ini jalan kaki terus menerus dan sambil menangis. Dan pada saat itu Mbak Sari ini berhenti di jembatan itu, di tengah-tengah jembatan itu. Mbak Sari lihat kiri kanan, Mbak Sari sudah kalut, dan posisi saat itu air sungai ini nggak ada. Air sungai itu bener-bener nggak banjir banget, nggak. Hanya yang di bawah Mbak Sari, ini kurang lebih 6 meter dari jembatan, ini hanya bebatuan-bebatuan besar. Aku tak lompat aja Pak ya, aku tak mengakhiri hidup aja Pak ya. Nah, pada saat Mbak Sari ini udah bener-bener udah kalut banget nih, Mbak Sari ini jalan ke bibir jembatan, sebelah kanan ke bibir jembatan, dan di bawahnya ini ada bebatuan-bebatuan besar. Bener-bener tajam-tajam batunya ini. Mbak Sari melangkahkan kakinya perlahan-lahan hingga pada akhirnya, ketika kaki kanan ini udah mulai melayang, kaki kanan Mbak Sari ini udah melayang nih, udah melangkah nih, tinggal kaki kiri udah selesai. Tepat ketika Mbak Sari ini melangkahkan kaki yang sebelah kanan, tiba-tiba Mbak Sari ini langsung disergap, ya kan, disergap oleh seseorang tetangga desa juga. Ini sebut saja namanya Pak Karmen. Mbak, opo-oponan gue Mbak, disergap sama Pak Karmen. Kamu mau apain Mbak? Mbak Sari di sini lawan. Udah Pak, biarin saya mati Pak, biarin saya mati. Kamu itu jangan kayak gitu. Kamu itu istrinya perangkat desa. Enggak Pak. Akhirnya beberapa warga ada yang datang juga. Dan setelah ditenangkan beberapa warga, Pak Karmen tadi langsung ke balai desa. Ngasih tahu lah ke balai desa. Kebetulan balai desa ini lagi rapat. Sedang ada rapat, dan pada saat itu Pak Karmen dengan tergesa-gesa, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Pak Karmen, ada apa? Ini loh Pak, ada orang mau bunuh diri. Ini kalau nggak salah kan istrinya Pak Haryo Pak. Haryo kaget mendengar, hah, istri saya? Haryo kaget.
Semua perangkat desa, termasuk Pak Lurah ini datang ke TKP, langsung menuju ke jembatan itu tadi. Dan ternyata benar, sedang dipegangin orang-orang di situ. Ada 3 orang sedang megangin. Haryo ini langsung nampar istrinya. Kamu itu gimana sih, Bu? Tampar sama Haryo. Aku kurang setia seberapa? Kok kamu malah seperti ini? Bu, jangan melakukan tindakan yang bodoh, Bu. Kamu jangan seperti ini. Aku itu sayang sama kamu. Kok kamu malah mau mengakhiri hidup seperti ini? Sari cuma bisa nangis. Udah, Mas. Udah cukup, Mas. Udah, Mas. Mending aku meninggal aja, Mas. Mending aku mati. Pak Lurah akhirnya nengahin. Pak Haryo ini bener loh, Bu. Pak Haryo itu sayang sama Ibu. Ibu nggak usah peduli omongan orang. Pak Lurah nengahin di situ, akhirnya dibawalah ke rumah Pak Lurah, nggak ke rumahnya Pak Haryo malah. Pak Lurah bilang, biar tenang di rumahku, biar netral. Karena Pak Lurah mungkin tahu ibunya Mas Haryo, ya kan? Mungkin Pak Lurah tahu ibunya Pak Haryo itu orangnya agak sedikit, ya seperti itulah, orang tua lama, terus saklek gitu kan. Nah, mungkin Pak Lurah ini pengen nengahin, oh sementara ke rumahku. Termasuk dengan perangkat-perangkat desa yang lain juga. Akhirnya merapat ke rumahnya Pak Lurah, karena rumahnya Pak Lurah ini terdekat dari jembatan itu tadi. Ditenangin di rumah Pak Lurah. Dan di sini Pak Haryo ini ngomong, kok kamu kayak gitu? Aku itu sayang sama kamu. Aku nggak pernah ninggalin kamu. Aku jujur sama kamu. Kok kamu seperti itu? Aku kurang apa? Dengan adanya kamu bunuh diri, terus semua masalah bakalan selesai. Kata Haryo, inilah Mas Haryo keren banget. Di sini Mas Haryo benar-benar apa ya? Tetap mau menerima istrinya apa adanya dengan kondisi yang seperti itu apa adanya. Singkat cerita, pada malam harinya, ini kan udah pulang kan, warga geger nih bahwa Mbak Sari mau bunuh diri gitu kan. Ini udah sampai ke telinganya warga. Dan pada saat itu, pada malam hari, Sari ini ngomong sama Haryo, Mas, aku pengen ngomong sesuatu, dan aku pengen ada 2 pilihan biar aku ini tenang, Mas. Apa toh? Mau ngomong apa? Kata Haryo. Kamu larang aku untuk bunuh diri, Mas, untuk mengakhiri hidup. Ya iyalah. Siapa sih yang mau istrinya ini meninggal dengan konyol? Mas, aku mau nanggung resiko ini dengan cacian tetangga, cacian ibumu, cacian keluargaku. Aku mau menanggung itu, Mas. Tapi saya minta satu permohonan, Mas. Saya nggak akan bunuh diri lagi, nggak. Tapi saya minta satu permohonan. Apa? Kamu minta permohonan apa? Tolong, Mas. Aku izinin nikah lagi, Mas. Omonganmu gimana toh? Kok tiba-tiba nyuruh aku nikah lagi? Lah wong aku ini sayang sama kamu. Kata Haryo, Mas, tolong Mas, keluarga kamu itu benar-benar pengen omongan cucu dari kamu, Mas, bukan dari kakak-kakak kamu. Kamu itu orang yang paling disayang di keluarga kamu, Mas. Tolong, Mas. Kalau kamu mau ceraikan aku nggak apa-apa. Enggak, aku nggak akan ceraikan kamu. Aku nggak akan ceraikan kamu. Ya tapi tolong, Mas, menikah lagi tidak apa-apa, Mas. Aku manut. Asal istrimu yang kedua bisa ngertiin kondisiku. Orang hino aku, Mas. Akhirnya di sini kayak kepikiran nih, karena udah puluhan tahun, bayangin, udah bukan yang setahun 2 tahun nggak punya anak, ini udah 12 tahunan. Dan akhirnya di sini Haryo kayak mikir, masa iya aku harus nurutin kayak gini? Dan di sini Sari ngancam, kalau kamu nggak mau itu, Mas, mending aku mati, Mas. Haryo jadi bingung di sini. Kok ada ya, maksudnya sepasang suami istri yang seperti ini? Saya juga kadang, wah liku-liku ya dunia ini ya, banyak cerita yang memang di luar akal kita gitu kan, ternyata ada hubungan yang seperti ini gitu kan. Ya, inilah kehidupan gitu kan. Oke, kita lanjut ceritanya. Pada saat itu Haryo ngomong, gini aja, sebelum aku melangkah, apa yang seperti kamu pingin, gimana kalau kita ini mancing anak dulu? Saran-saran dari orang tua, saran-saran dari teman-temanku, saran-saran dari perangkat desa, ini kok perhatian sama kita, Nduk, dengan adanya kejadian kamu kemarin. Ini teman-teman aku itu ngomong, mancing anak dulu. Mancing anak gimana, Mas? Iya, jadi kakakku ini kan punya anak. Anaknya kakakku biar tinggal di sini. Siapa tahu dengan adanya kita ngomong anak kakakku,
Terus kamu ini akhirnya jadi hamil. Jarine wong tua ki ngono. Katanya orang tua gitu. Gimana? Terserah kamu, Mas. Tapi aku bener-bener pengen kamu bahagia, keluarga kamu bahagia, Mas. Dan aku mengizinkan kalau kamu menikah lagi, Mas. Ya wes gini dulu. Mas yo juga nggak ada kepikiran kayak gitu. Tiba-tiba kamu nyuruh menikah lagi terus Mas langsung cari orang. Nggak segampang itu, Nduk. Jadi gini, coba tak pancingi dulu dengan cara adopsi anaknya Mbak. Ya kan, biar tinggal di sini, kamu ngrumati, kamu rawat. Dengan seperti itu, siapa tahu Gusti Allah ini ngasih. Ya? Iya, Mas. Nah, disinilah benar-benar saling menguatkan. Memang kehidupan suami istri itu harus saling menguatkan. Jadi Haryo ini punya kakak, dan kakaknya ini ada anak bayi gitu. Ada bayi kecil gitu kan. Dan akhirnya diminta sama Haryo, ini buat mancing aja ya kan. Si bayi tadi ini dibawa ke rumah. Tapi, lagi-lagi, ibunya tetap kurang puas karena ini bukan darah daging Haryo gitu. Walaupun itu tetap cucunya, tapi ya kurang puas, bukan anaknya dari Haryo kok. Tetap aja ibunya juga, ya ini anak mbak kamu kok, kakak kamu kok, gitu kan. Jadi kayak kurang puas, ibunya ini tetap masih ngerasa ya gimana lagi, tetap sayang, tapi kan ini anaknya kakak kamu gitu loh, bukan anak kamu yo. Itu terus menerus seperti itu. Karena terus-terusan cacian itu diterima, ya kan. Pernah nih suatu ketika si Sari ini gendong pagi-pagi, gendong bayi dari kakaknya Haryo berarti kan ya. Ini lagi digondong. Ini ibunya ini terus-menerus ngomong. Oh gendong, dudu anake dhewe yang ono ra iso gendong. Nggak bisa gendong. Arep gendong anake kapan? Gendong kok anake nggonku juga. Gendong kok anak-anakku juga. Piye toh cucu-cucuku juga. Mikir toh, wong wadok wong ngono, terus digituin. Panas. Sari ini ngerasain panas, ya Allah. Sari ini terus ngomong, maafin saya Bu, maafin saya. Yo kok iki malah ngisen-sen kayak kok. Kamu itu malah bikin malu kok. Ada acara mau bunuh diri lah, apalah. Kamu itu mau cari sensasi apa piye? Malah dikatain seperti itu si Sari. Jadi di sini kak orang tua Haryo kayak gimana ya? Kok seperti itu banget gitu loh. Aku sampai mikir ya Allah mudah-mudahan kelak saya jangan sampai ketemu mertua yang seperti itu gitu kan ya. Ketika memang Tuhan belum ngasih atau apa ya doanya sih ketika berumah tangga langsung punya momongan gitu kan ya. Nah ini kalau bisa jangan ketemu sama mertua yang model kayak gitu sih gitu. Ya maaf nih Mas Haryo, peace gitu kan ya. Jadi mending saya ketemu sama Power Ranger kayak gitu kan. Iya kan dok, wah kayak gini ngeri juga nih, gimana mau betah nih ya kan ya. Pantes mungkin Mbak Sari ini kayak pengen bunuh diri gitu ya Mbak ya. Sabar Mbak Sari, peace. Singkat cerita, akhirnya dengan adanya seperti itu Sari ini cerita sama Haryo dan Haryo pun mengiyakan. Akhirnya Haryo ini kayak nyari cewek lagi. Haryo nyari kenalan lagi. Nah singkat cerita akhirnya Haryo ini dapat kenalan. Sebut saja namanya Intan. Haryo akhirnya sepetnya cerita Haryo ini minta restu segala macam sama orang tuanya. Dan orang tuanya mengiyakan. Minta restu juga dari si Sari. Dan Sari sudah ngerestuin memang dari awal ini permintaan Sari. Haryo menikah dengan Intan. Gadis tetangga desa. Gadis tetangga desa dan memang orang tuanya udah kenal Haryo dan memang Haryo ini orangnya baik. Jadi di balai desa sebagai perangkat desa ini Haryo ini benar-benar mengayomi, melayani masyarakat dengan baik. Makanya dan disitulah Intan mungkin diajak ngomong sama Haryo dari hati ke hati, saya punya masalah seperti ini, maukah kamu menikah denganku? Dan akhirnya Intan mengiyakan mau menikah dan menjadi istri keduanya Haryo. Intan menikah nih sama Haryo. Seperti apa ceritanya? Lanjut. Perjalanan waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tahun ketiga, Intan juga belum hamil. Boom! Tambah ramai lagi nih. Intan sendiri belum hamil sampai tahun ketiga. Ini sebenarnya nggak sehat siapa sih gitu kan ya. Intan sampai tahun ketiga, ini Intan sama. Dengan kondisi Intan ini udah ketiga tahunnya, ini sama. Yang membuat akhirnya dua perempuan ini dimusuhi sama ibunya Haryo. Dua perempuan ini saling nguatin. Iya yo mbak, aku yo juga belum mbak. Iya sama. Kok kayak gini yo kita saling nguatin. Gila. Satu rumah loh. Satu kamar lagi. Keren gak sih? Satu kamar loh mas Aldi. Saya pas tanya, iya mas kita satu kamar. Rukun kok mas. Kayak lagunya Ahmad tadi. Gimana sih? Senangnya dalam hati. Senangnya dalam hati. Bila beristri dua gitu kan ya. Tapi keren juga sih ya. Satu kamar lagi gimana ya. Tapi keren sih, keren. Maksudnya nggak berantem gitu. Keren, saling ngertiin dua istri ini.
gitu kan. Wah, Mas Haryo asik juga nih. Mas Haryo. Dan tetap ikhtiar ke dokter, sampai ke orang pinter, Haryo sudah lakukan semuanya. Dan tak kunjung ada jawaban yang bagus. Dan dua-duanya tetap tidak bisa untuk memberikan keturunan gitu. Dua-duanya ini tidak bisa memberikan keturunan. Hingga akhirnya Haryo ini stres. Yang tadinya Haryo ini orang baik, ya kan? Ya baik sih, maksudnya karena kesetresannya Haryo pelariannya ini ke minuman keras. Stres juga Haryo. Ngidupin 2 orang istri, tapi tidak ada keturunan semua. Haryo diajak diajak sama temennya, dan Haryo ini kayak melampiaskan amarahnya lewat minuman keras, justru malah karena saking puteknya mungkin dia udah capek untuk mau teriaknya ke siapa. Kakak-kakaknya juga nggak ngertiin Haryo, hingga akhirnya bayi yang udah di Haryo ini diambil lagi sama kakaknya yang buat mancing yang saya bilang tadi. Bener-bener stres banget Haryo. Kok kayak gini ya kondisinya? Haryo minum minuman keras, Haryo mabok parah hingga setiap hari, hingga bisa dikatakan ini hampir setiap hari Haryo ini kayak galau segala macam, terus minum pulangnya ini minum pulang malam segala macam. Haryo menjadi seperti ini gitu kan, hingga pada akhirnya dari desa kan, karena tahu Haryo kelakuannya seperti itu, Pak Lurah pun akhirnya memberhentikan Haryo. Haryo diberhentikan dan Haryo udah nyerah, udah memang nggak apa-apa Pak Lurah ngomong, saya nggak pengen ada perangkat yang seperti ini. Ya saya mohon Mas Haryo mundur dari jabatannya. Waktu itu juga Mas Haryo langsung mengundurkan diri. Memang udah nggak kuat juga ngadepin hidup gitu. Kok kayak gini ya gitu. Mas Haryo lebih milih jualan tempe gitu. Jadi ada perusahaan temen tempe, terus Mas Haryo ini kayak nganterin tempe ke pasar gitu. Lebih memilih seperti itu. Karena malu juga menjadi seorang perangkat, terus ketahuan minum-minuman lah segala macem. Dan 2 istrinya ini masih sabar terus, Intan sama Sari. Yang ngasih support, gantian mereka berdua ngasih support ke Mas Haryo. Karena Mas Haryo ini benar-benar orang yang jujur. Ketika dapat apa, rezeki segala macam, ini dikasihkan semua ke istri-istrinya. Dan jujur, benar-benar jujur, pembagiannya ini jujur. Keren banget Mas Haryo ini. Tapi kayak gitu akhirnya kayak dia ini frustasi segala macam. Hingga akhirnya memang harus keluar dari kerjaannya. Pada saat itu iseng-iseng mungkin ya, 2 istri ini ngomong sama Haryo, coba Mas, opo harap golek bojo meneh apa piye? Sampai 2 istrinya ini nawarin seperti itu. Haryo ngomong enggak. Aku tetap menjalani sing udah keputusanku saat ini. Wes nggak apa-apa, tak tanggungi. Kata Haryo seperti itu. Nah, pada suatu hari Haryo ini nggak tahu ya, mungkin ini karena bujuk rayu dari temen-temennya. Ada temennya Haryo juga. Coba ini coba toh. Kamu jajan gimana? Jajan gimana maksudnya? Ya maaf Ki, ke tempat pelacuran. Siapa tahu dengan adanya kayak gini buat tester aja, hamil nggak sih itu perempuan? Yang penting kan kamu udah bayar. Ada yang ngomong seperti itu. Karena memang udah semuanya dicoba ya, tapi nggak ada hasil. Jadi ada temennya yang ngasih support, mungkin support canda, tapi kayak dimasukin di otaknya Haryo. Dan pada saat itu juga Haryo ini ke tempat pelacuran. Haryo ini mungkin kayak mau nego, pengen ngobrol sama si pelacur itu tadi. Mungkin mau gimana sih Mbak, kalau toh memang punya anak atau apa, aku yang ibarat kata ini kayak akulah yang hidupin, nggak apa-apa deh. Cuma aku mau nyoba aja ini gitu. Jadi Haryo ini bakalan nanggung segala resikonya gitu. Singkat cerita akhirnya Haryo ini pergi ke tempat pelacuran. Dan pada saat Haryo ini ke tempat pelacuran, Haryo kaget. Malah kamu di sini, Haryo. Kalian ingat nggak? Haryo punya teman SMA. Haryo ini punya teman sekolah, ya kan? Yang dimana ini namanya Mala. Mala adalah ini temannya Haryo. Dia ini nggak ada cinta sama Haryo, tapi ini saling sharing. Ketika Haryo ini galau atau apa, Mala ini sering nampung, dan Mala ini sering sharing, dapat sharingan dari Haryo ini soal pelajaran segala macam. Karena Haryo ini orangnya pinter, nilainya bagus-bagus. Tapi untuk hal-hal yang seperti ini lumpuh juga ya beliau ini gitu kan. Kesabarannya udah mulai habis kali karena udah puluhan tahun. Mungkin orang-orang yang di sekitar bisa aja ngomong seenak hati ya, gampang ngasih saran. Tapi kan ini yang
menjalanin Haryo udah puluhan tahun, ngerasain rasa sabar yang luar biasa, ya kan? Di sini ketemu Mala. Haryo tanya, kamu sekarang kayak gini? Iya yo, maafin aku yo. Aku sebenarnya tadi mau ngumpet yo. Lah kok kamu jadi kayak gini? Udah yo, jangan bahas-bahas ini. Mala ternyata jadi seperti itu. Temen Haryo gitu loh. Haryo cerita ke Mala, kondisiku sekarang seperti ini. Kondisiku seperti ini. Ibuku nggak cocok dengan istri-istriku. Ketika aku mau pindah atau aku pindah rumah, ibuku selalu ngelarang. Dan ibuku memang pengen cucu dari aku. Dan ibuku sering ngomong sama tetangga. Oh, diceritain semua lah. Diceritain, yang buat Mala ini ikut prihatin juga. Karena dari dulu, ini Mala adalah tempat tampungan curhatnya Haryo. Yang memang udah puluhan tahun nggak ketemu. Dan ketika ketemu, Mala jadi pelacur. Bayangin coba. Nggak tahu semua orang ini perubahannya. Waktu ini orang nggak ngerti. Kita entah jadi apa 5 menit ke depan aja kita nggak ngerti, ya kan? Nah inilah ketemu sama Mala di sini. Nah singkat cerita, akhirnya Mala ini ngerti dan Mala ngomong, boleh nggak ketemuin aku dengan istri-istri kamu? Kapan, di mana, waktu yang pas? Singkat cerita akhirnya Haryo pun mengiyakan, ya kan? Mengiyakan dan akhirnya terjadilah pertemuan Mala, Intan, Sari dan Haryo ketemu. Mala cerita ke mereka, hidupku lebih perih. Hidupku lebih perih dari kalian. Aku nikah sampai sudah 2 kali. Ternyata Mala ini sudah menjanda sampai 2 kali. Dan akhirnya aku jadi seperti ini. Aku juga ngerasa hidupku nggak berarti. Tapi tolong kalian lebih semangat dari aku. Mala ini ngasih support. Nah mereka juga sama, Mbak Intan sama Sari. Jadi kayak bener-bener rukun, nggak ada yang namanya cemburu atau apa, heran kan ya. Bener-bener kok bisa ngatasinya, dan memang Tuhan ngasih jalannya seperti itu mungkin kan ya. Dan disinilah 2 orang tadi ini memohon sama Mbak Mala. Mbok Menowo, Mas Haryo dengan jenengan terus punya anak Mbak, Mbok Menowo. Mereka berharap ke Mala. Dan akhirnya Haryo pun ngomong, coba apa ya Mala? Mala lihat Haryo juga bingung, masa iya mau main sama temen sendiri yang udah kenal dari dulu gitu kan, bingung juga kan. Unik kisahnya Mas ya? Unik ya, kisahnya unik banget, makanya unik banget sih. Ya gimana sih mau main sama temen sendiri gitu kan ya, udah kenal dari lama, nggak ada cinta, nggak ada rasa gitu kan ya. Dan pada akhirnya 2 orang ini, 2 istrinya ini kayak memohon sama Mbak Mala. Mungkin dengan adanya Mbak Mala ada keturunan gitu kan ya. Mereka berharap seperti itu. Nah disinilah peran Mala keren banget. Oke, aku tidak akan berhubungan dengan siapapun sampai benar-benar aku ngerasa ini aku udah fresh, benar-benar aku nggak ada hubungan lain selama berapa bulan ke depan. Tapi di sini aku minta kerjasamanya, saling percaya ya. Aku benar-benar pengen bantu kalian. Intan sama Sari ini sampai mereka ini kayak nyari-nyari apa. Jadi mereka kerjasama kayak jualan apa, jualan baju atau apa. Mereka ini kayak ngasih support untuk kehidupan Mbak Mala juga. Dan Mala pun juga sama, karena memang Haryo ini terkenal baik banget. Haryo ini terkenal baik banget dan Mala ini sayang sama Haryo, sayang sebagai teman, tahu Haryo ini seperti apa dulunya pengorbanan Haryo ini sehingga sampai Mala bisa lulus, nilainya bagus juga sih Mala gitu. Nah, lewat seperti itu Mala ini kayak berhenti di tempat pelacuran. Mala berhenti di tempat pelacuran dan memang fokus untuk Haryo. Dan akhirnya mereka ini berhubungan antara Mala dan Haryo. Ini si pengirim ceritanya juga ngomong, aneh aja kan Mas, kan gitu. Iya memang aneh, saya juga pas menerima ceritanya, kok aneh sih kayak gini, kok bisa sih gitu kan. Akhirnya Haryo ini berhubungan dengan Mala, ya, bercocok tanam. Ya kan, oke. Nah, selang berapa bulan, coba tebak apa yang terjadi? Tum. Ya benar, Mala hamil. Mala ini hamil. Ini hanya mereka berempat yang tahu. Dan ketika memang dites apa segala macam, di dokter, di bidan segala macam, memang itu adalah anak dari Haryo. Dan setelah lahiran dipastikan lagi, dan memang itu anaknya Haryo. Bum. Itu anaknya Haryo. Tapi Mala ini kehidupannya, Mala ini hidupnya di rumahnya Mala. Jadi nanti 2 orang ini, Sari dan Intan, ini jenguk ke rumahnya Mala, ngerawat Mala juga di situ, bantuin perekonomiannya Mala. Gila, keren banget bisa kayak gini. Begitu juga Haryo ntar di situ, berempat di situ main ke tempat Mala, ngerawat bayinya segala macam, ntar pulang lagi mereka.
Hebat nggak tuh? Hebat nggak tuh? Jadi, oh no ya di ini. Singkat cerita, akhirnya ini sebenarnya apa ya? Ini bukan ngomongin halal dan haram atau apa sih ya, gitu ya kan ya. Di sini saya juga nggak berhak ngomong itu, saya nggak ngerti gitu kan tentang seperti itu. Dan saya ini hanya menceritakan apa yang telah dikirimkan ya kan. Nah saat itu Haryo ini ngomong sama ibunya Haryo, Bu, aku duwe anak, aku sudah punya anak, izin ki aku nikah meneh Bu. Ibunya kaget, kok itu anak? Anak besok apa? Dijelasin lah sama Haryo. Seperti ini kronologinya Bu. Aku dengan Malah kayak gini. Malah sopo? Ibunya nanya. Dan singkat cerita ibunya nyari tahu. Dan ibunya denger tahu dari warga ngomong kalau Malah ini seorang pelacur. Ya terang ibunya gak mau lah. Kowe wis nikah ping pindho, kamu udah nikah 2 kali. Ini kamu punya anak, tapi kamu ini anak dari seorang pelacur. Ibunya Haryo ini nggak mengizinkan Haryo nikah lah sama Malah. Padahal Haryo pengen mau nikahin Malah juga ini. Wah, istrinya teluh di. Bukan istri 2 judulnya. Iya, istri 3. Senangnya dah. Iya, bila beristri 3. Nice. Gitu. Tapi karena di sini ibarat kata ibunya ini dengar kalau Malah ini seorang pelacur dan bla 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 blanya, akhirnya ibunya ini nggak setuju, nggak mau. Kok Jojo malah dapusi. Itu bukan anaknya kamu, jangan-jangan dia main sama siapa lagi. Padahal di sini udah mereka berempat ini bener-bener jujur saling lawat bareng. Mereka berempat ini bener jujur. Tapi ibunya Haryo nggak mau. Coba bayangin. Nah, berjalannya waktu, bayi yang di Malah juga besar gitu kan, tumbuh gitu kan. Dan sampai sekarang ini gantung. Tapi Haryo tetap nafkahi. Nah, menurut pemirsa, dari cerita ini Malah harus gimana, Mas Haryo harus gimana? Ini yang ngirim cerita, mereka ini kayak berembuk. Setelah nonton mungkin salah satu dari mereka ini ada yang lihat tayangan ini, pengen menceritakan ini loh Mas kisah kita. Gitu. Nah menurut pemirsa ini langkah-langkah mereka ini harusnya seperti apa? Sari harus berlaku seperti apa? Intan harus berlaku seperti apa? Haryo harus berlaku seperti apa? Dan Malah harus berlaku seperti apa? Yang jelas mereka ini bener-bener rukun. Apa piye apa kudu kon nikah kabeh nikahi terus tanpa restu orang tua atau gimana menurut kalian? Saya nggak berani untuk komentar banyak, saya takut salah ngasih infonya. Dengan adanya kolom komentar ini, kita ini sharing loh, setiap orang kan punya masalah. Dengan adanya komentar di bawah ini bukan adanya komentar di bawah terus kita ngehasut setiap pencerita atau apa enggak. Kalau bisa kita jadi orang yang bijak, ngasih komentar-komentar yang bener-bener saling support. Adanya channel Rian Agus Widodo dan Yoska Official, saya ini pengen nyiptain kalau kita ini keluarga, kalau kita ini bersaudara. Siapapun yang membutuhkan pertolongan kita, monggo ayo ulurkan tangan kita, ulurkan lidah kita dengan manis. Gitu kan ya. Monggo kasih komen yang bagus, ketik yang baik, kasih masukan yang bagus gitu kan. Karena kan nggak ngerti posisi seseorang itu kadang di atas, kadang di bawah segala macam. Kita ini butuh uluran tangan dari kiri kanan kita. Kadang mau curhat ke saudara sendiri malah takut digimanain segala macam. Nah, alangkah baiknya ini kolom komentar dijadikan bukan untuk saling ngasut tapi saling memberi masukan gitu. Nah, ini ceritanya sampai sini. Harus berlaku seperti apa, tapi hubungan masih jalan lancar dan belum ada hubungan antara Haryo dan Malah gitu. Jadi, tapi mereka ini udah sering bareng gitu. Mereka sering bareng, ketemu bareng segala macam. Nah, menurut pemirsa gimana? Tapi sih mereka ada rencana tetap nikah, apapun yang terjadi tetap nikah, nggak apa-apa, istri 3 katanya. Pokoknya nanti mungkin endingnya seperti itu Mas. Nah saya juga butuh masukan untuk memperkuat keputusan saya Mas, gitu dari si pengirim mereka ini, gitu ya. Oke, monggo silakan kasih komentar. Itulah kisah pengalaman dari seorang Haryo, seorang Indah, seorang Intan, seorang Malah yang benar-benar ceritanya penuh liku-liku. Mudah-mudahan bisa menjadikan edukasi kita. Yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan.
Ketika Wawan masuk, Wawan kaget. Boom! Lah, kok nggak ada masakan atau apa segala macam? Dicarilah si Eni. Ketika Wawan ini menuju ke kamar, masuk ke kamar. Boom! Yoskai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Boom, 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 boom. Di channel Yoskai Official. Di mana channel Yoskai Official ini beda dengan channel Rian Agus Widodo yang raw ya. Kalau di Rian Agus Widodo raw ini kisah-kisah horor. Nah, kalau di Yoskai Official ini tentang kehidupan-kehidupan, cerita-cerita kehidupan, kiriman-kiriman dari subscriber, kisah nyata sama, tapi ini kisah-kisah kehidupan. Perihnya kehidupan, bahagianya kehidupan seperti apa. Nah, ini dikirimkan ke saya dan akhirnya saya membuat channel Yoskai Official ini untuk menceritakan kembali kepada semua penikmat channel Yoskai Official. Oke, sebelum saya cerita panjang lebar ya, alangkah baiknya ini untuk memompa semangat saya seperti biasa absen ya kan. Dengan kalian absen ini nambah rasa semangat saya gitu. Dari mana misalnya ada Mas Umam dari Menggelong atau dari mana seperti itu teman-temanku, kakak-kakakku semuanya. Oke, sembari menunggu absen, ini saya mau ucapkan terima kasih banget buat Bu Hani dari Bekasi. Ini saya dapat kiriman lagi. Ini kirimannya ini sama kayak kiriman ke Mas Andi di channel Bakenton ya. Dikirim juga Mas Andi, dikirim dari Bu Hani juga, Hani di Bekasi. Begitu juga saya, cuma di sini tulisannya namanya ini salah nulis mungkin ya. Andi Rian Widodo. Aduh, oke kita coba buka ya kiriman dari Bu Eni. Terima kasih banget Bu. Sebenarnya tanpa kiriman-kiriman kayak gini saya nggak apa-apa Bu. Cukup dengan doa saya ini udah seneng banget. Ini dikirim, oh baju, dikirim baju. Oke kita coba ya. Dicoba nggak Mas Mam? Nanti aja Pak. Oh coba aja, oh gimana? Iya, iya kan? Kan biar seneng. Biar ibunya ini yang memberi kado ini, wah seneng dipakai nih gitu. Nah oke. Nah, wah keren ini apa nih? Celis Paulo. Ini warnanya sama nih, kayak warnanya punya Mas Andi juga nih. Warnanya apa ini Mas? Biru ya? Biru. Wow, biru. Ini ya, coba kita coba. Nah, ini dia. Nih karena kebesaran jadi saya lipat dikit ya. Agak kebesaran ini kalau buat saya, tapi udah cukup sih. Bagus Mas Umam? Bagus sekali Pak. Oke. Terima kasih Bu Hani yang ada di Bekasi. Ini bajunya langsung saya pakai untuk podcast hari ini. Terima kasih banget ya. Mudah-mudahan Bu Hani di Bekasi ini banyak rezeki melimpah. Amin ya Allah, selalu diberi kesehatan. Amin. Sukses selalu Bu. Oke, jadi kiriman cerita kali ini kiriman dari salah satu subscriber. Kita sebut saja namanya Mbak Eni. Nah, Mbak Eni ini dari kecil ini hidupnya ikut orang tua angkat. Saat ikut orang tua angkat, ini deketnya justru malah sama nenek angkatnya. Ibu dari ibu angkatnya Mbak Eni. Pada suatu ketika, ini Mbak Eni ini dipaksa menikah. Nah, saat dipaksa menikah, ternyata pria yang dijodohkan ke Mbak Eni ini adalah seorang penjudi togel. Dan lebih tepatnya ini adalah seorang bandar togel. Setiap harinya Mbak Eni ini yang namanya hidup. Ini nggak pernah ngalamin rasa senang, bahagia, atau apapun. Sanggupkah Mbak Eni ini bisa menjalani kehidupan bersama lelaki yang bisa disebut bandar togel ya, dan punya karakter yang keras? Seperti apa sih kisahnya? Udah pada penasaran? Udah siap Yoskai? Yowis, okai. Oke, seperti biasa sebelum saya menuju ke ceritanya, seperti biasa nama, tempat, toko semuanya ini disamarkan untuk keamanan bersama. Sekali lagi untuk keamanan bersama ya. Jadi si pengirim cerita ini ada privasi. Jadi ini semua nama, tempat, tokonya disamarkan ya kan. Nah, kita sebut saja nama tokoh di sini namanya Mbak Eni. Mbak Eni ini hidup dengan orang tua angkat, ya kan? Orang tua angkat Mbak Eni ini memang tidak menceritakan kemana orang tua kandungnya nih. Yang jelas Mbak Eni ini hidup dengan orang tua angkat. Tapi Mbak Eni ini sangat dekat sama nenek angkat. Ibu dari ibu angkatnya Mbak Eni. Mbak Eni ini manggilnya ini Mbah Juria. Nah, Mbah Juria sendiri ini tinggalnya nggak bareng. Selisih berapa rumah, barulah ketemu rumahnya Mbah Juria. Jadi rumah ibu angkatnya ini beda dengan rumahnya Mbah Juria. Gitu. Kenapa Eni ini diadopsi? Karena kalau di tempat saya nih, orang Jawa ini bilang kayak mancing. Agar diberi momongan. Karena kebetulan Bu Tarsi ini, beliau ini belum mendapatkan momongan. Yang akhirnya Bu Tarsi ini memang mengadopsi Mbak Eni dari kecil. Bu Tarsi ini sangat sayang terhadap Eni.
Begitu juga Mbah Juriah. Mbah Juriah sangat sayang banget sama Eni. Nenek angkatnya ini sangat sayang juga nih sama Eni. Mbah Juriah tadi nih yang saya maksud. Nah, berjalannya waktu ya, setelah Eni ini usianya 10 tahun, ini alhamdulillahnya Bu Tarsi ini mengandung. Boom! Bu Tarsi ini mengandung nih. Berarti hasil pancingannya ini berhasil nih. Saat Bu Tarsi mengandung, ini tiba-tiba perilaku Bu Tarsi ini beda, udah berubah terhadap Eni. Yang awalnya ini sayang banget, kini kayak ibarat kata apa ya, udah mulai lain, ada perbedaan. Ya, Eni mikir ini masih wajar-wajar saja gitu kan. Pernah pada suatu hari ketika Eni ini minta uang jajan, saat itu Bu Tarsi ini bener-bener lagi mungkin lagi nggak enak badan atau apa ya. Jadi Bu Tarsi ini bentak Eni. Saat itu Eni ini minta uang jajan. Bu, Eni pengen jajan, Bu. Apa sih? Ibu ini lagi pusing. Udah sana ke tempat nenek aja. Udah ke sana. Kamu nggak mikir apa? Ibu ini lagi hamil tahu. Nah, disinilah Eni ngerasain, loh, kok kayak gini sekarang ibu? Padahal Eni sendiri ini jarang banget yang namanya minta uang jajan. Karena memang saat itu Eni mungkin pengen jajan banget. Akhirnya Eni dibentak dan disuruh pergi ke tempat neneknya. Akhirnya, karena anak kecil masih usia 10 tahun, Eni pun pergi ke tempat neneknya. Dan akhirnya neneknya ini ngasih uang buat jajan Eni. Seperti itulah maksudnya kedekatan Eni dengan neneknya. Perilaku ibu angkatnya Eni ini mulai berubah ini semenjak hamil. Semenjak hamil ini udah kayak apa ya? Lihat Eni ini kayak sebel. Jadi Eni malah menghabiskan waktunya ini di tempat nenek, di tempat mbahnya. Berjalannya waktu, lahirlah putri dari Bu Tarsi. Bu Tarsi ini lahiran nih. Saat Bu Tarsi ini melahirkan, disinilah perilaku Bu Tarsi, wah semakin benci banget sama Eni. Gak tahu kenapa. Pokoknya Eni ini serba salah. Dikit-dikit salah, mau gimana salah, berbuat apa salah. Ini yang membuat Bu Tarsi ini bener-bener menitipkan Eni kepada neneknya. Kamu kalau bikin pusing ibu terus, kamu kalau rewel terus, mending kamu ke tempat nenek. Udah, kamu di tempat nenek, kamu tidur sama nenek, udah di sana. Eni bingung. Eni di sini bingung. Bingungnya kenapa? Kok kayak gini banget ya? Tapi setelah mikir, Eni mikir, oh iya ya mungkin karena ibu udah punya adik lagi. Walaupun Eni usianya 10 tahun belum bisa berpikir seperti itu. Ini Eni kayak apa ya, ibarat kata, oh iya ya mungkin dulu kasih sayangnya ibu ditumpahin ke aku semua. Nah sekarang semenjak ada adik mungkin ibu berbagi kasih kepada adik. Mungkin seperti itu. Eni berpikir seperti itu padahal masih bocah 10 tahun ya kan. Ternyata emang benar ketika Eni ini sampai tempatnya Mbah, ke tempatnya Mbah Juriah. Ini Mbah Juriah pun ngomong seperti itu. Gantian. Kamu kan masih ada Mbah. Pokoknya Mbah ini yo tidak beda-bedain cucu. Yo, mungkin ibumu ini lagi senang-senangnya punya adik baru. Ya kan? Kamu juga harus sayang sama adikmu. Akhirnya Eni paham, oh ya ternyata bener. Perasaanku tadi bener berarti gitu kan. Dan Eni ini benar-benar dengan usia yang 10 tahun. Ini Eni udah apa ya, diajarkan yang namanya nyapu, yang bersihin piring, apa segala macam. Dengan usia yang masih 10 tahun loh. Eni udah dididik seperti itu. Nah, memang pada tahun itu saya juga ngerasain pada waktu saya kelas 4 SD gitu kan. Jadi ada cerita nih, pada waktu saya ini kelas 4 SD, saya ini pengen punya adik karena saya ini anak terakhir. Saya pengen punya adik, saya ngomong sama ibu, "Bu, aku pengen punya adik, Bu. Aku pengen punya adik kayak yang lain gitu." Nah, ibu saya pun ngomong, boleh punya adik tapi dalam waktu setahun ke depan kamu harus rajin bantuin ibu, mulai nyuci piring, nyapu, ngepel, kamu harus bisa latihan. Kata ibu saya seperti itu. Tapi ternyata setelah justru udah kelas 6 SD saya malah sampai lupa gitu kan. Pas saya nanyain, "Bu, mana adiknya?" gitu kan, udahlah orang udah gede kok gitu. Boom. Nah itu saya sering digituin juga sama ibu saya gitu. Ternyata ibu saya ini bohongin gitu. Jadi memang saya ini anak terakhir akhirnya gitu, nggak punya adik. Makanya kalau ada anak kecil ini saya seneng banget gitu, suka tak gendong-gendong apa segala macam. Kebetulan di kantor juga ada anak kecil yang suka saya ngomong gitu. Oke, kita lanjut ke ceritanya Eni. Nah, singkat cerita berjalannya waktu ya kan, Eni ini semakin tumbuh besar nih. Eni semakin tumbuh besar, Eni udah sekolah ya kan, Eni udah lulus. Nah, di usia Eni yang ke-20 tahun nih. Boom, ceritanya biar cepet. Eni ini ke-20 tahunnya Eni. Di sini Eni dipaksa menikah. Pada saat itu Eni ini dipanggil sama Bu Tarsi. "Eni, ibu mau ngomong." "Iya, Bu, ada apa?" "Dengan usia kamu yang segini, satu, kamu belum ada kerjaan. Ya kan? Nah, alangkah baiknya kamu menikah. Dengan kamu menikah, ya kan, nanti kamu ada yang ngurus. Kamu itu udah gede, udah layaknya menikah." Loh, Eni itu kok
masih pengen Bu yang namanya sekolah atau apa lagi Bu. Mau dapat biaya dari mana? Udah, pokoknya nurut sama ibu, kamu nikah. Nah, bapak angkatnya ini juga ngomong, iya, kamu harus nurut sama kita. Kita ini orang tuamu, orang tua angkatmu, tapi yo kita juga memikirkan masa depanmu juga. Makanya kamu nurut sama kami. Yo, kamu nikah sama Wawan. Mas Wawan siapa ya Pak? Nanti orangnya datang ke sini. Nah, singkat cerita, ternyata emang benar berapa hari kemudian Wawan ini datang. Wawan datang dan diperkenalkan sama Henny. Karena memang pada saat itu apa ya, bener-bener nggak ada niat sih. Mungkin apa Mas, kalau dulu Siti Nurbaya ya yang dijodohkan kayak gitu kan? Apa gitu ya? Iya. Nah mungkin pada era itu memang kayak zamannya Siti Nurbaya kan ya. Pokoknya dipaksa nikah sama ini gitu kan, sama orang tua. Nggak kayak sekarang, orang tua sekarang lebih fleksibel sesuai pilihannya masing-masing gitu kan. Pada saat itu Bu Tarsi ini ngomong sama Eni, ini Mas Wawan, yo, saling kenal kalian. Nah, pada saat itu Bu Tarsi ini memaksa. Dan Bu Tarsi ini menjelaskan. Ternyata saat Bu Tarsi ini menjelaskan, pekerjaan Wawan ini adalah seorang bandar judi togel. Mas Wawan ini kerjanya yo bandar togel. Di sini Eni langsung nyesek kan, bandar togel. Lah kok ibu jodohin aku sama bandar togel? Mungkin pada tahun itu yang namanya seorang bandar togel ini uangnya banyak, mungkin. Jadi pemikirannya, oh untuk kehidupan ini bakalan terjamin gitu mungkin ya. Nah, saat itu Eni kebingungan. Eni pun bilang sama ibunya, Bu, Eni tak berpikir sejenak ya Bu. Eni pengen yang namanya kenal Mas Wawan dulu sebentar, yo Bu yo. Ya udah kalau gitu. Akhirnya Eni ini minta pendapat sama Mbak Juria. Mbah, Eni kok dipaksa ibu nikah. Terus nikahnya kok calonnya Eni ini seorang bandar judi togel, Mbah. Kira-kira gimana yo, Mbah? Eni kok takut, Mbah. Apalagi itu kan judi togel itu kan haram ya, Mbah. Takutnya nanti malah ditangkap polisi atau apa gitu, Mbah. Nah, Mbak Juria ini karena memang udah tua ya kan, Mbak Juria ini ngomong, udah nggak apa-apa. Itu pilihan ibumu, nurut aja. Dijalani, siapa tahu dengan adanya nikah sama kamu bisa bimbing suamimu juga nantinya. Udah nurut sama Mbah, nggak apa-apa. Nanti kalau ada apa-apa ke rumah Mbah. Wes nurut sama Mbah. Mbak Juria pun nggak bisa melawan. Di sini hanya Mbak Juria juga kayak mengarahkan, ya udah nikah, nggak apa-apa. Siapa tahu dengan adanya menikah, ini bisa merubah kehidupan Wawan. Seperti itu. Ini tambah bimbang. Mau nggak mau akhirnya Eni menjalaninya. Eni akhirnya menikah dengan Wawan. Setelah pernikahan selesai, kan? Setelah acara pernikahan selesai, Wawan ini memboyong Eni ke rumahnya Wawan. Tapi tidak di rumah orang tuanya Wawan. Wawan ini punya rumah sendiri. Nah, di rumahnya Wawan ini hidup dengan kakaknya, seorang perempuan. Kakaknya Wawan ini seorang perempuan, hidup bersama Wawan di situ. Jadi, Eni ini manggilnya kan kakak ipar kan ya. Ini hidup bertiga nih. Wawan, Eni, dan kakak ipar. Wawan ini justru menunjukkan sifat aslinya. Di rumah ini mabok-mabokan, kadang keluar malam, pulangnya pagi, segala macam. Dan banyak orang yang datang nganterin apa ya, mungkin kayak namanya orang bandar togel kali ya. Jadi kayak nganterin kertas-kertas orang-orang yang pesen nomor gitu. Nah, di sini bener-bener mengganggu kejiwaan Eni, kok kayak gini ya. Belum lagi di sini keluarlah sifat asli kakak iparnya Eni. Seorang perempuan. Ini memperlakukan Eni ini bak seorang pembantu. Jadi apapun pekerjaan di rumahnya, ini Eni yang harus melakukannya. Kamu ini di sini numpang. Kamu ngerti? Jadi apapun itu, kamu harus di sini itu. Yuk, bersih-bersih lah, apalah. Masalah apa? Nyuci baju saya lah atau apa? Nyuci baju suamimu atau apa? Jangan sampai baju-baju saya juga nggak dicuci. Mudeng kamu. Kamu di sini numpang. Kamu nggak bawa apa-apa. Ingat kamu. Jadi Eni ini diperlakukan bener-bener bak seorang pembantu. Oke, kalau nyuruhnya enak, mungkin Eni akan bisa menerima. Di sini bener-bener kasar. Kakak iparnya ini bener-bener kasar. Dan lebih parahnya, kakak iparnya ini suka yang namanya ngegosip, yang namanya suka ngerumpi. Dan Eni ini justru jadi bahan pembicaraannya. Kalau lagi ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol sama tetangga-tetangga, ini kakak iparnya ini bener-bener, kalau ngupas Eni ini bener-bener kejem banget. Nggak sesuai. Jadi kakak iparnya ini ngomong sama orang-orang, ini bener-bener parah banget. Ngomongnya gini, itu loh, semenjak Wawan nikah sama Eni, lah itu kok Eni gitu, loh, ndableknya minta ampun. Dia ini cuma di rumah, nonton TV, tidur, nonton TV, tidur, makan, nonton TV, tidur, makan.
terus seperti itu. Lah aku ini kan yang nyuci, yang masak segala macem. Lah apa iya mbak? Iya loh, itu seperti itu. Hingga pada suatu ketika orang yang diajak ngerumpi ini ngomong sama Eni, En, apa bener kamu ini yang di sini tuh nggak mau namanya bersih-bersih, bantu-bantu di sini, En? Loh mbak, kok kamu ngomong kayak gitu? Enggak, soalnya kakak ipar kamu ngomong kayak gitu. Yo aku kayaknya kok kaget diajak ngomong kayak gitu. Nggak apa-apa udah mbak, aku juga nggak apa-apa diomong kayak gitu mbak. Iya, lawang aku sering lihat sendiri kok. Kamu kadang yang belanja, kamu itu kadang yang masak. Aku sering lihat kesini, aku sering main kesini. Lah kok aku diajak ngomongin kamu, En? Aku itu kasihan sama kamu, En. Kata tetangganya. Cuma Eni di sini kayak mikir, kok kayak gini ya ngomongnya di luar gitu kan, di luar rumah kok kayak gini ya, gitu. Disinilah Eni mengucapkan terima kasih sama tetangganya tadi. Udah mbak, saya terima kasih, tapi saya nggak pengen ngomongin kakak ipar saya mbak. Biarkan dia seperti itu mbak. Ya udah En, saya cuma nyampein. Eni kerasa kesel banget nih. Udah capek-capek, malah dibilang kayak ibarat kata ini nggak mau ngapa-ngapain. Diomongin lagi sama tetangga. Singkat cerita, 2 tahun kemudian ya kan, ini Eni dikaruniai anak. Saat Eni ini dikaruniai anak, ini sifat Wawan ini juga tidak berubah-ubah. Masih tetap seperti itu, justru malah tambah parah. Wawan ini sering bawa cewek. Wawan ini sering bawa temen cewek. Kalau ditanya, Mas itu siapa Mas kok kesini sama kamu? Itu temanku. Udah, kamu gak usah cemburu. Udah, kamu gak usah pikiran yang aneh-aneh. Itu temanku. Selalu bilang seperti itu. Eni malah disuruh untuk meladeni. Ambilin minum, ambilin apa, itu temanku kok. Udah, kamu gak usah mikir yang macem-macem. Ini rumahku. Udah, kamu nurut aja. Wawan malah seperti itu. Dengan adanya Eni tertekan, Eni kadang-kadang ini pergi ke rumahnya Mbak Juria, ke neneknya Eni curhat. Mbah, aku kok kayak gini banget ya mbah. Setelah adanya anak, kok malah Mas Wawan ini gak berubah mbah. Malah bahkan cenderung sering bawa perempuan. Kadang sering pulangnya itu pagi. Gak jelas mbah. Uang juga saya gak ngerti mbah. Kadang dikasih, kadang enggak. Saya harus gimana ya mbah? Mbak Juria di sini ini tetap menyabarkan Eni. Sing sabar. Wis manuto sing sabar. Nyuwun karo Gusti Allah. Didongakno bojomu. Bojomu ki didoain. Iya mbah, Eni kok kayak lama-lama kayak nggak kuat ya mbah. Bingung mbah ini mbah. Ini semua pilihan ibu. Kok jadinya kayak gini ya mbah? Udah, tenang Duk. Nek ono apa-apa, Reneo kesini cerita sama mbah. Tapi yang jelas kamu harus sabar. Nah inilah peran Mbak Juria yang menguatkan hati Eni. Nah berjalannya waktu, setiap ada masalah dengan Wawan, Eni selalu curhat dengan Mbak Juria. Terus menerus seperti itu. Mbak Juria kembali menguatkan, terus menerus. Berjalannya waktu terus menerus. Ini sampai akhirnya orang tersayang Eni, yang dari kecil ini benar-benar mengasuh Eni, merawat Eni layaknya anak sendiri, cucu sendiri, Mbah Juria meninggal dunia. Di sisi lain, saat Eni ini sedang berkabung, sedang berduka, di sisi lain ini Wawan yang notabene dia adalah seorang bandar judi togel, ini pekerjaan Wawan ini tadi ini mengalami kebangkrutan. Mau dibuang nggak nih? Bangkrut si Wawan ini. Eni bingung, aku harus gimana nih? Dengan kehilangan orang yang tersayang dan perekonomiannya ini yang walaupun Wawan ini ngasihnya seada-adanya, Wawan juga ikut bangkrut. Disinilah Eni mulai berani ngomong ke Wawan. Anaknya ini kan butuh yang namanya susu, bubur lah atau apalah ya kan, asupan gizi gitu kan ya. Di sini Eni ngomong sama Wawan akhirnya, Mas, tolong Mas, kalau kamu memang bener-bener pengen memperlakukan aku seenak kamu, itu terserah kamu. Tapi tolong kamu pikirkan anakmu. Kamu ini udah bangkrut Mas, bukannya aku ini mendoakan kamu yang aneh-aneh, enggak Mas. Tapi tolong pikirkan anakmu Mas. Eni memberanikan ngomong seperti itu. Wawan ini sempat ngomong juga nih, sempat bantah, kamu ini gara-gara kamu nih. Kamu gak suka kan? Aku nongkrong sama teman-temanku kan? Kamu gak suka dengan pekerjaan aku kan? Dengan adanya kamu seperti ini, aku usahanya jadi bangkrut, ini semua gara-gara kamu. Tahu gak sih kamu? Wawan marah. Eni pun ngomong, gak apa-apa Mas. Kamu mau marah sama aku, gak apa-apa. Tapi kamu mikir anakmu Mas. Masih bayi Mas. Masih butuh gizi Mas. Tolonglah Mas. Ini anakmu Mas. Dipikirkan juga. Nah akhirnya Wawan juga mikir nih. Wawan mikir, Wawan nyari kiri kanan nih. Solusi dari teman-temannya. Dan pada akhirnya Wawan ini jualan cilok. Wawan jualan cilok. Ini Mas Abril, kasih gambarnya Mas Abril. Cilok kayak apa nih? Nah,
Dan pada saat itu, memang yang masak adonan ini Eni. Yang masak adonan Eni, dan Wawan ini menjajakan keliling. Tapi di sini Eni ngerasain seneng. Senengnya kenapa? Dengan adanya Wawan seperti itu, mau jualan cilok, walaupun ini hasilnya nggak seberapa, Eni seneng. Senengnya apa? Ini nggak hasil dari duit haram, nggak dari judi togel, gitu loh. Memang dari hasil jerih payahnya si Wawan. Akhirnya Wawan ini menjajakan. Ya. Tapi, ini kadang-kadang Wawan suka mager. Kadang-kadang Wawan ini nggak keliling. Kadang-kadang Wawan ini nongkrong sama temen-temennya. Yang akhirnya hasilnya ini nggak seberapa. Sekena-kenanya Wawan aja udah. Terus-menerus seperti itu. Dan karakter Wawan ini masih utuh. Nggak ada perubahan. Wawan ini tetap keras orangnya. Nah, pernah pada suatu hari, pada saat itu Wawan ngomong, kamu bikin adonan cepet. Ini aku udah ditungguin sama temen-temen. Pada suatu hari, Wawan ini nanya sama istrinya, adonannya udah matang belum? Bentar lagi, Mas. Ya udah buruan, aku kan mau keliling. Jangan lama-lama. Mas, jangan lama-lama. Iya, Mas. Nah, pada saat itu juga, anaknya Wawan ini lagi nangis juga. Anaknya si Eni nangis nih. Anaknya si Eni nangis, Eni bingung. Antara mau masak adonan yang mau dikelilingkan si Wawan, apa ini diemin si anaknya Eni. Karena nangis terus.